Ini sudah mulai enggak kondusif nih, mulai udah nyelenin nih. Awas, jangan sampai saya marah nih. Oke, anaknya lah sudah. Ya, anaknya. Iya udah, jadi Tuhanmu anaknya Maria. Ya, Laki-laki. laki-laki. Istrinya jadi Tuhan. ya. Jadi Tuhanmu itu laki-laki di surga. Iya. Gitu ya. Ya, Kan udah 2000 tahun tuh kalau nggak salah naik ke Iya. surga ya. Iya. Itu kira-kira fisiknya itu udah berumur 2000 tahun. Jadi kemakan tua nggak tuh fisiknya tuh? tidak karena dia apa sih namanya seperti semacam itulah yang saya bilang, dia tidak dipandang umurmu apa, yang penting dia Tuhan. Itu aja Yang saya bilang. penting dia Tuhan, laki-laki anaknya Maria. Ya. Tuhannya Maria di surga siapa? Ya Tuhan Yesus, karena dia Anaknya. sudah tahu itu. Ya, Ya, masih ada nggak hubungan anak sama ibu itu? sudah saya bilang kan, Maria sudah tahu. Kalau ada Maria sini saya tanya ke Maria. Aku ke Maria tidak ada, jadi nggak bisa saya tanya. Jangan bisa dikatakan Allah kepada dipikirkan Maria. Pak Yani. Ya, Masa lu hilang ini sih hubungan antara anak dan ibu? Ini saya bilang di muka bumi ini hanya Isa yang begitu. Jadi Maria lebih tahu Maria, karena Maria itu tahu. Seperti rumah saya lah, Mas Bro datang, Pak Yan, saya pinjam rumahmu, kan saya tahu kamu cuma di situ, jadi nak terikat dengan Di saya. surga itu Pak Yani ada berapa Tuhan sih di surga? Satu. Siapa itu? Ya Yesus, ya Tuhan itu sendiri. Kayak Yesus kan ada fisiknya, tidak ada fisiknya. Duduk di sebelah kanan Bapak kan ada dua. Gimana itu? Dulu Kok saya jadi pusing ya? maksudnya bagaimana? Yesus duduk di sebelah kanan Bapak. Yesus punya fisik, Bapak tidak. Berarti ada dua Tuhan. Tidak satu. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Ya Bapak Yesus sama seperti Mas Bro. Mas Bro itu. Beda, Pak Yani gimana sih? Bapak tidak punya fisik, Yesus punya fisik, kan beda. Udah dia itu tetap ya Tuhan Allah ya, dia sendiri sudah Isa itu Yesus. Beda itu. Bapak Bedanya di punya, mana? Bedanya di Bapak mana? punya fisik. Yesus tidak punya fisik. Jadi ada dua Tuhan di surga. Tidak ada, karena dia terangkat ke surga. Sekarang begini logika yang kita pakai, Mas Bro. Dia terangkat ke surga, ngapain ke surga? Bukan ke kuburan, ke surga kan dia. Iya. Bapak dan Yesus di surga sama atau beda? Sama, dia satu. Esa, tidak ada yang beda dan yang dua. Yesus punya fisik, Bapak tidak punya fisik. Dia itu kan segala bisa, mau dia jadi pohon bisa, mau jadi apa bisa, semua bisa dia. Karena dia pencipta langit dan bumi ini. Terus Roh Kudus di mana Roh Kudus? Ya dia sudah Roh Kudus, itu namanya Roh dan Kudus. Oh, dia itu juga. Ya. Jadi anaknya Maria Roh Kudus juga ya? Apa gimana? Jadi anaknya Maria Roh Kudus juga? Iya, Roh Kudus. Tapi Maria bukan Roh Kudus. Maria cuma untuk pinjam aja, Maria sudah tahu. Iya, anaknya Maria 3, Bapak, Putra, Roh Kudus. Itu ya. Iya. Ya, Pak. Sampean itu dipanggil anak sampean itu Bapak. Bapaknya ibunya sampean dipanggil sampean itu anak. Bisa dipanggil nama, kan begitu. Tapi satu sampean tetap Kalau satu. Bang Yani berdoa kepada siapa? Ya kepada Yesus lah, juru selamat, pencipta langit dan bumi, begitu. Yang mengabulkan doa Pak Yani siapa? Ya Yesus, karena dia bilang ikutilah saya. Kalau Terus tidak bapaknya Yesus ngapain di surga? ngapain bapaknya Yesus? Nggak ada bapaknya Yesus, dia ya dia. Lo yang mengutus Yesus ke bumi siapa? Lo dia sendiri datang ke bumi ini melalui Anu Maryam. Jadi waktu Tuhan turun surga kosong. Tidak, dia juga di sana, dia kan di mana-mana ada. Oh, jadi anaknya Maria tetap ada di surga, ada juga anaknya Maria lewat kandungan. Jadi anak Maria tempatnya banyak ya. Iya, dia kan berkuasa di bumi dan akhirat. Jadi nggak Iya, perlu iya, ditanya iya, lagi kalau iya. itu. Hebat juga ya. Kalau iyalah. Hebat. Jadi kalau Yesus waktu di bumi dia berdoa kepada siapa? Itu dia contohin itu. Oh, ini loh cara berdoa. Ini loh cara menyampaikan firman. Begitu loh. Dia contohin berdoa kepada siapa? Loh, nanti kan kalau dia sudah terangkat ke surga, orang berdoa begitu demikian. Itu yang mesti Iya, dia. isi doanya Yesus apa isi doanya? Dia kan saya ulangi lagi ya dari awalnya lagi, dia itu kan dilahirkan sebagai manusia. Jadi mencontohkan, oh ini loh berdoa begini kepada Bapa di surga. Kok saya jadi panas kepala aku ini Pak Yani. Duh.
Panas banget ya. Saya aja menjelaskan sesuai kepercayaan saya karena Iya. begini loh Mas Bro. Mas Bro, saya Nah, ini gimana? melalang buana ke sana kemari dan saya melihat dan bergaul, mau dia Hindu, mau dia Islam, mau dia agama, anak punya agama saya bergaul. Sekarang begini Mas Bro. Agama sedangkan orang sesama agama berbeda. Sudah contoh si teman saya yang satu ini sama-sama Islam, yang itu Islam. Debat dia, saya yang bingung, saya bilang loh, sampean ini loh, apalagi berdebat dengan agama lain. Pak Yani, boleh nggak saya diganti sejenak? Saya mau kompres kepalaku dulu. Pak Yani diganti sebentar sama Bang Juma, Pak, boleh ya? Saya masih tetap tenang ini Mas Bro, karena saya berbicara sesuai yang kepercayaan saya. Kalau sampai Tapi kepalamu belum panas kan? tidak Tidak, masih aman. aman Mas Bro. Terkendali ya. Iyalah. Oke, Saya kan ini terkendali. ilmu tingkat tinggi. Saya ini kan bukan saya bilang saya pintar karena tidak ada manusia pintar. Saya bilang pintar salah juga. Cuma saya bilang saya Bang ahli Juma, di segala assalamualaikum Bang bidang. Juma. Ahli di segala bidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Suara ini saya bagaimana, Bang? kedengeran. Jadi ini ada Pak Yani ini ilmunya tingkat tinggi. Iya, Ilmunya tingkat tinggi dia. Tingkat Pasti. tinggi juga. karena dia lewati akal sehat, di atasnya akal sehat kan? Soalnya Di atasnya akal sehat, makanya ilmunya tinggi gitu. Tingkat tinggi. Benar nggak? Benar demikian. Iya, betul. Itu sehat, Anggap saya saja masih begitu. normal. Masih normal. Oke, kalau saudara masih normal, saya pingin deteksi dulu. Siap. Apakah pencipta langit dan bumi itu bisa berhenti untuk menjadi pencipta, alias menjadi makhluk? Tidak bisa berhenti. Berarti dia tidak bisa menjadi makhluk. Bisa. Ya? Bisa, Kalau semua bisa. Kalau dia menjadi makhluk, berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Bisa semua. Dia segala Loh, maksudnya bagaimana? Gimana? Maksudnya gimana itu? Kalau Tuhan tidak bisa berhenti menjadi Tuhan, berarti Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Pokoknya dia segala bisa dia. Mau dia menjadi manusia, mau jadi apa segala dia Tuhan. Bisa tidak Tuhan berhenti menjadi Tuhan? Tidak pernah berhenti. Bisa tidak? Maksudnya bisa tidak bagaimana? Saya kurang pak kopi maksudnya ini apa maksudnya? Bisa pernah tidak? berhenti. Bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi? Tidak bisa. Berarti yang datang sebagai manusia itu siapa? Ya Tuhan. Mati Mija. Tadi katanya nggak bisa berhenti menjadi Tuhan. Tetapi ada yang datang sebagai manusia, itu siapa? Dia Tuhan karena dia di surga dengan di bumi sama dia sudah di surga itu ke sini. Berarti kalau dia datang sebagai manusia, berarti berhenti menjadi Tuhan. Ya tuh. Nah ini sudah. Nanti saya jelaskan. Lanjut dulu. Nanti saya jelaskan. Lanjut dulu. Nanti saya jelaskan dulu. Iya, cari akal-akalan dulu untuk ngibulin saya gitu loh, Bang. Ya. Abang saya ini kan mengatakan ilmu abang ilmu tertinggi katanya. Itu saya tanya, bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi berhenti menjadi Tuhan? Saudara katakan tidak bisa. Lalu yang datang sebagai manusia itu siapa? Ya Tuhan. Anda katakan Tuhan, berarti dia berhenti menjadi Tuhan. Pada saat dia menjadi manusia, maka pada saat itu dia bukan Tuhan. Oh, dia roh. Ya, roh lagi. Dia roh. Firman dia. Roh lagi. Gimana sih abang saya ini? Memang dia roh dari surga. Saya juga roh. Semua makhluk manusia itu juga roh. Makanya di dalam Zakaria 12 nomor 1, semua manusia itu adalah makhluk roh. Tapi tidak pernah ke surga. Itu bedanya. Gimana ceritanya, Bang? Kita tidak bisa, makanya saya bilang ilmu Anda tinggi atau sebenarnya Anda offside ini. Tidak. Karena
Gini loh, saya kasih tahu, sudah kan saya bilang, apapun dia mau ke bumi ini seperti manusia, dia tetap Tuhan karena Tuhan ada di segala macam semua, nggak ada. Mau di surga, di bumi, mau jadi apa, tetap di surga tidak kosong. Enggak, Tetap jalan. permasalahannya bukan itu permasalahannya. Sekarang begini Bang, bisa tidak Tuhan itu menciptakan seorang wanita hamil tanpa suami? Bisa nggak? Bisa. Ya, itu. Bisa. Bisa. Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa nggak? Bisa. Ya, Bisa. Bisa. Terus kalau manusia bisa dicipta tanpa ayah, status manusia tanpa ayah ini ciptaan atau pencipta? Ya dia sudah, pokoknya dia ciptaan pencipta dia semua sudah situ, tidak ada yang lain. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma Dalam yash'urun. Al-Quran sudah tertulis juga demikian. Sesungguhnya saudaraku, yakni saudara hanya menipu diri Anda sendiri, Tidak. kata Quran. Loh, Saya tidak menipu. sekarang saya ulang pertanyaannya. Bisa tidak Tuhan menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa. Kalau yang dicipta tanpa ayah ini pencipta atau ciptaan? Mati meja. Pencipta menciptakan dirinya gitu. Loh iya, dia kan maha bisa. Dia bisa berbentuk pohon, saya bilang. Berbentuk Allahu Akbar, harimau. Masya Allah. Terserah dia yang maha kuasa kok. Pada saat Tuhan menciptakan Tuhan, statusnya Tuhan ciptaan ini, ciptaan atau bukan? Ciptaan semua. Ciptaan. Dia diciptakan menjadi manusia, Kan Jadi sudah saya kalau bilang dia ruh jadi manusia. Dari tadi sudah bilang itu. Iya. Jadi manusia biasa dia seperti Iya. saya dengan abang Oke. ini. Baik Bang. Jadi ada Tuhan menciptakan Tuhan, gitu ya? Tuhan dia kan- menciptakan Tuhan. Loh dia kan sudah dia ruh. Maria sudah tahu bahwa ada sesuatu manusia yang lahir sebagai manusia, yaitu juru selamat dari Tahu. surga. Iya, kalau itu tahu. Kalau terkait dari surga, 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Akan tetapi makhluk-makhluk surga sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari surga, Bang. 1 Korintus 15:48. Jadi ketika Tuhan menciptakan Tuhan, pahamilah bahwa meskipun dilabeli Tuhan, statusnya tetap ciptaan. Betul atau tidak? Dia kan datang, saya sudah jelaskan tadi sama abang yang tadi. Dia itu kan datang sebagai manusia. Kalau dia datang sebagai Tuhan, orang tidak bisa melihat dia. Dia ini wujud nyata. Yang saya bicarakan ini wujud nyata. Dia sebagai manusia. Jadi Tuhan Anda datang sebagai manusia. Iya, betul. Ketika dia datang sebagai manusia, itu berarti dia datang sebagai makhluk. Betul atau tidak? Betul. Berarti Yesus ini makhluk kan? Dia kan saya bilang makhluk, tapi di dalam diri dia ada ruh dari surga. Ada ruh dari surga. Berarti saudara sudah mengakui bahwasanya Yesus itu makhluk. Dengan demikian, tidak salah ketika Bang Suma mengatakan Kristen sedunia menyembah makhluk. Betul atau tidak? Menyembah Tuhan, tidak pernah menyembah makhluk kita. Tuhan. Tadi yang datang sebagai manusia ini kan makhluk kan? Yesus ini makhluk kan? Saya sudah jelaskan tadi, dia datang ini sebagai manusia justru karena biasa. penjelasan saudara. Tapi dia punya kelebihan. Karena penjelasan. Punya kelebihan dari dia diri sendiri, dia Tuhan. Iya. Tapi yang jelas dia datang sebagai makhluk, betul? Loh, kalau dia datang sebagai Tuhan, bagaimana ceritanya ini? Kan tidak mungkin, tidak mungkin Tuhan itu datang, nggak mungkin, karena Tuhan itu makhluk. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Yang datang itu adalah makhluk. Kalau Tuhan itu meliputi, Bang,
meliputi segala aspek. Itu Tuhan. Begini loh. Makanya ini, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu Iya. maha melihat, Tuhan Iya. itu maha mendengar. Jadi tidak perlu dia datang untuk melihat, tidak Waduh. perlu dia datang Ini, untuk mendengar, tidak ini. perlu dia datang untuk mengetahui. Itu baru Tuhan. Begini Sekarang begini, saudaraku, begini, sabar. Kalau Tuhan itu tidak datang ke atas muka bumi, apakah Tuhan itu tahu apa yang terjadi di atas muka bumi? Tahu atau tidak? itu kan tahu, saya bilang tahu. Ya Tapi kan tahu. dipraktekkan. Lalu untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu? Untuk apa dia datang kalau dia sudah tahu? Loh, biar mencontohkan manusia pada waktu itu, inilah berbuat begini. Prakteknya, jangan cuma teori. Kadang, loh, serius ya. Cuma teori, begini. Tapi tidak ada yang praktek. Jadi tuh, dia membangkitkan orang mati, dia mengajarkan yang baik-baik. Iya. Itu maksudnya. Iya. Manusia, jadi orang bisa melihat, Iya. oh ini yang diajarkan. Sesungguhnya. Terus apa bedanya dengan Krishna? Nah, oh itu enggak. Inkarnasi Brahma, bedanya apa? Saya enggak tahu itu. Yang saya tahu Yesus Tuhan itu aja. Jadi kalau misalnya Yesus, oke. Jadi kalau misalnya Tuhan itu tidak datang dalam rupa manusia, jadi Tuhan itu nggak ada. Ada. Tapi Ada. ada semua. Jadi untuk apa dia datang? Loh. Kalau ternyata tanpa dia datang sebagai manusia, Tuhan itu ada. Untuk apa dia datang sebagai manusia? Untuk apa? Mencontohkan gini loh. Manusia itu kan manusia. Untuk itu kan mencontohkan. seperti kita ini, saya Abah. Sebelum melihat tidak percaya kan, tidak mempercayai, makanya didatangkan. Siapa bilang? Siapa bilang nggak percaya tanpa Loh. melihat? Tidak percaya. Kebanyakan begitu, tidak percaya. Kalau sudah melihat, oh iya bukti nyata. Kami umat Islam percaya bahwa Tuhan itu ada meski kami tidak pernah melihat wujudnya. Ya itu sudah kan berbeda, saya bilang. Karena begini loh. Kalau langsung aula yang ke manusia tidak bisa. Makanya aula itu menurunkan yaitu Isa sebagai manusia. Biar bisa manusia percaya, oh itu ada Tuhan sekalinya. Oh itu ada Tuhan. Kalau cuma jangankan kita manusia, Nabi Musa aja cuma sinar aja dia bisa lihat, tidak bisa berwujud langsung dengan Tuhan karena itu kan Tuhan itu maha kuasa. Nabi Musa aja sudah nabi, tidak bisa langsung melihat Tuhan. Apalagi kita manusia biasa. Makanya diturunkan Isa, gitu loh mas saya. Iya, masalahnya gini loh Bang. Kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat, tapi faktanya di agama Anda Tuhan bisa dibunuh? Loh, Bapak nak dengar tadi ya. Berarti Bapak tidak dengar tadi yang sudah bicara di kayu salib, Bapak tidak dengar. Iya, jadi yang mati di kayu salib ini siapa? Saya sudah jelaskan tadi, Tuhan. Bapak tidak dengar berarti. Masa saya ulangi Yang lagi? mati di atas tiang salib ini Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhan Anda mati kan? Begini loh dengar ya, saya jelaskan. Iya, begini loh dengar ya. Lanjut. Dengar ya, itu sudah hebatnya Tuhan. Iya. Kalau dia musnahkan pada waktu itu, dengar dulu. Loh, saya ngomong loh. Mana ada Saya hebat itu dibunuh? Saya tidak pernah dengar dulu. Dengar dulu. Maksud saya kok hebat dibunuh Bang? Loh, kok ada hebat Tuhan hebat dibunuh? Hebat. Kenapa saya bilang hebat? Hebatnya? Dengar dulu. Bisa dengar kah? Iya. Kalau dia begini loh, Pak, Bang lah. Kalau Iya, memang Bang. Untuk kami. Kalau seandainya, Iya. dengar dulu, aku ngomong ini. Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Kalau seandainya dia itu musnahkan manusia pada waktu itu kan bisa aja, saya sudah bilang tadi. Cuma kalau dia musnahkan kurang lebih 11-12 dengan yang munafik itu yang bunuh dia, masa dia Tuhan membunuh? Dia kan Tuhan. Oh, jadi tidak boleh. Itu. Yang benar itu Tuhan yang dibunuh gitu. Lah. Kalau dia kalau dia bunuh pada waktu itu yang tusuk dia yang M6 dia sebenarnya preman juga berarti. Itu maksudnya Tuhan tunjukkan contoh. Itu ilmunya dari mana Bang? Itu ilmunya dari mana? Ilmunya dari memang apa? Itu Yesus sendiri. Ngarang bebas. Loh, Abangku ini ngarang. Lucu karangannya. saya tidak karang. Nah, kalau bukan karangan pasti ada dalil pendukung dong. Bahwa Tuhan sengaja tidak membunuh yang begini loh. membunuhnya.
Ya, gimana? Dengar Gimana? dulu. Iya, iya saya dengar. dengar. Kan sudah saya coba simak dulu saya bicara. Dia kan disalib. Kan bisa Iya. aja dia kan berkuasa. Dia kan ini cerita yang mau disalib yang berkuasa kan, yang berkuasa di bumi dan akhirat. Ceritanya begitulah kan. Terus? Ini kepercayaan saya. Terus Iya. dia bunuh juga terus karena dia disiksa, dia Oh, kodong. kayak kita manusia biasa lah, contoh lah, aku sudah nak tahan, aku kan jagoan, akhirnya aku bunuh mereka. Apa beda sudah Yesus dengan mereka itu kurang lebih 11-12 maksudnya berarti Yesus ini makanya diajarkan jangan membunuh karena dia berupa manusia pada waktu itu, jangan menghakimi sesama manusia itu maksudnya dia. Iya, Tapi iya, mereka iya. tetap bunuh. Setelah dia mati, apa yang terjadi? Gempa bumi, kubur-kuburan terbuka. Apa yang baru tentara Romawi percaya. Dengar dulu. Iya, iya. Tentara Romawi percaya, oh betul ini Tuhan. Iya, Gitu. iya. Jadi yang benar itu Tuhan tidak boleh membunuh manusia. Yang benar manusia yang bunuh Tuhan gitu. Bluetooth disconnected. Dia kan Gitu, manusia, itu disalib manusia. Tadi Manusia. katanya yang mati Tuhan. Yang mana yang benar ini? Tubuh, roh. Tubuh Roh lagi. Dia kan Maksudnya apa ini roh? Roh gimana roh? Maksudnya ruh, gimana bang? kalimatullah. Ya itu Allah sendiri. Dia kami loh, artinya kalimatullah itu pandang. Kalimatullah. Parah ini, Kalimatullah abang. itu ya dia sendiri. Loh, Iya. kalimatullah itu loh. Firman dia sendiri itu. Allah. Nah itu susahnya. Masya Jadi begini Allah. loh. Sekarang Iya, iya. begini. Sekarang begini Gimana, saya Bang? dia Gimana? sudah mengatakan dia Tuhan. Terus Iya. pada waktu disalibkan dia bunuh. Selesai sudah berarti ajarannya dia bilang jangan membunuh, jangan menghakimi sesama manusia. Berarti dia ingkar. Makanya dia rela mati di kayu Oke, salib. baik. Dia mengasihi manusia. Oke, baik. Ya. Coba abang duduk yang tenang dulu, kita diskusi Gua baik-baik ambil ya. headset dulu. Bukan headset apa Iya, namanya? iya. Powerbank. Mau bisa terus. Sekalian pinset juga sekalian. Untuk korek kuping, mana tahu abang tidak dengarkan perkataan saya. Banyuma tanya dulu Banyuma. Keadaan sehat masih nyaman atau tidak gitu nah. Coba. Masih nyaman dia. Bentar, Ambil apa headset ambil- dulu. Ya, ambil headset sekalian ambil lidi bang, lidi. Ambil lidi juga sekalian. Ya lanjut, powerbank saya ngambil baterai Oke. saya Oh, sedikit. powerbank. Iya. Abang sudah kenal saya sebelumnya? Bang Yani udah pernah kenal saya sebelumnya, udah pernah dengar nama saya sebelumnya, Bang? Suara mungkin asing. Sering Nama dengar saya di udah sini pernah lah. dengar, Bang. Di room ini kan. Enggak, soalnya Belum banyak pernah. video-video saya yang diputar di gereja. Tadi siang Rusuli Lubis juga pertontonkan video saya di depan gereja, depan jemaatnya. Abang nggak kenal saya, Bang? Video apa itu? Tidak Video kenal saya, video. Oh, belum kenal. Baiklah. Jadi gini, Siapa namanya? Abang Apa duduk. videonya apa? Saya membunuh sesamanya manusia, itu berarti melanggar perintah Tuhan. Betul? Ya betul sekali. Kalau melanggar perintah Tuhan dengan cara membunuh, berarti orang itu kemudian mendapatkan dosa. Betul? Betul. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu menghasilkan dosa atau menghapuskan dosa? Menghapuskan dosa karena dia ampuni orang itu. Itu yang hebatnya Isa. Diampuni orang. Tadi Itu katanya yang hebatnya. abangku tadi mengatakan membunuh itu adalah dosa. Maka Iya, muncul pertanyaan betul, saya, betul pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan dosa dihapuskan? Dosa dihapuskan karena Tuhan sungguh mengasihi manusia sudah. Jadi setelah sudah itu sudah jangan berbuat begitu lagi, Iya, maksudnya iya, dia iya. begitu. Nah boleh Iya, lagi iya. berbuat Jadi seperti yang boleh ya? dilakukan itu. Hah? Jadi boleh membunuh ya? Lo tidak boleh pada waktu itu aja. Setelah itu kan orang baru sadar. Begini loh. Coba Gimana disimak. ceritanya nih? Coba disimak.
Saya Iya, bilang kan disimak. begini, pada waktu Iya. itu Isa disalib, tuh Yesus disalib, dia kan dibunuh. Itu kan setelah dia dibunuh, kan baru sadar orang pada waktu itu. Tentara Romawi mengatakan, oh inilah sungguh Tuhan. Karena pada waktu itu Oh, terjadi karena gempa dia bumi. mati. Oh gitu. Loh, dia baru sadar. Jadi setelah dia sadar, seandainya dia kalau sudah tahu yang ini akan jadi begini, gempa bumi dan kubur-kuburan terbuka, dia tidak Iya. akan bunuh sebenarnya. Cuma namanya itu manusia, saya bilang. Dia saking egoisnya dia bunuh, akhirnya dia sadar. Kan orang berbuat begini, contoh, bapak ini bunuh orang, akhirnya sampai di penjara. Aduh, sadar Aduh, sudah menyesal. saya. Tuh, menyesal begitu. Menyesal. Iya. Ya. Jadi pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau penebusan dosa? Ya, dia awalnya bunuh karena memang dia sudah buat dosa, tapi ditebus oleh Tuhan. Dia dulu. Loh. Aku bicara ini. Jangan ketawa dulu. Coba dengar dulu, saya belum habis bicara. Memang betul dia Iya, bunuh itu iya. berdosa. Cuma Tuhan Dosa. memaafkan dia. Loh, dengar dulu. Memaafkan dia. Yesus memaafkan dia. Karena itu hebatnya Yesus. Makanya saya percaya Tuhan. Sekalipun dia sudah Tuhan, dia tidak berhak juga menghakimi seperti begitu. Contoh lah. Iya, Makanya iya, kita aja iya. manusia jangan melihat dia sudah tinggi Masya agamanya, Allah. sudah tinggi Iya, ininya. makasih Tapi Dr. kan Johar. kasih orang Kristen tinggi. Sebenarnya iya, kalau ada iya. orang Kristen membalas itu pribadi. Iya. Kasihlah Jadi sesama jadi pembunuhan terhadap Yesus ini menghapus dosa atau membuat dosa. awalnya dia berbuat dosa bunuh, setelah itu Yesus maafkan. Kalau Yesus tidak maafkan bukan Tuhan dong dia. Masa Bukan dia mau itu balas dendam? bukan Masa dia itu mau balas pertanyaan dendam? saya, Bang. Loh, ya, dia tak balas Pembunuhan dendam. Kalau Bapak pembunuhan mungkin bisa balas terhadap dendam. Misalnya Yesus Bapak kan balas dendam. Kalau bukan dari dia Yesusnya, Bang. Ini bukan dari Yesusnya, dari Tuhannya. Tuhan kan berfirman di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, sekarang pembunuhan terhadap Yesus ini menyebabkan dosa atau menghapuskan dosa, mana yang benar? dia penebusan dosa, artinya penebusan dosa itu ya itu maka penebusan dosa artinya Tadi penebusan katanya membunuh manusia itu dosa, kok sekarang membunuh manusia Sekarang itu ini. penebusan dosa? sekarang ini nggak boleh. Kalau dulu begini, maksudnya penebusan dosa Kalau begini. dulu boleh. Kalau dulu boleh. Dengar, penebusan dosa begini. Dia kan dia rela disalib karena dia sungguh dia sudah tahu dia akan disalib. Dia Tuhan kok tahu dia bahwa dia nanti akan dihianati Yudas, tahu dia. Tahu sudah Oke. dia. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan dosa. Sudah saya jelaskan tadi, masa nggak paham? Sudah saya jelaskan. Pembunuhan terhadap Yesus ini dosa atau bukan? Sekarang saya kasih tahu begini aja lah, sudah logika saya pakailah logika begini. Yesus itu kayak gini lah contoh Pak. Bisa kan dengar 1 menit aja saya. Bapak silakan. ini karena berkuasa, Bapak sudah tahu. Saya nanti akan pada hari ini atau pada tanggal sekian, jam sekian, detik sekian saya akan dibunuh. Dia sudah tahu. Isa sudah tahu pada waktu itu. Iya, saya ngerti dia tahu. Yang saya tanya, pembunuhan ini itu menyebabkan dosa atau justru penebusan dosa? Memang penebusan dosa karena dia sudah tahu orang ini mau berdosa, mau bunuh dia. Berarti pembunuhan itu boleh? Loh, dia kan sudah saya jelas, pembunuhan itu pada waktu Isa itu dia sudah tahu. Makanya orang pada waktu itu bukan masalah tahu atau tidak tahu. Ini pertanyaannya, apakah pembunuhan itu boleh menurut firman Tuhan? Tidak boleh. Boleh. Ya, dengar dulu. Berarti kalau Tuhan mengatakan tidak boleh, maka muncul pertanyaan, boleh tidak Yesus dibunuh? Loh, itu yang tidak beres yang membunuh itu. Jangan salahkan Yesus. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Ya, dari dia kan memang sudah suratan begitu. Memang sudah dia harus begitu perjalanannya. Pertanyaan saya, boleh tidak Yesus dibunuh? Ya memang harus ke situ dia memang. Jadi begini loh. Pertanyaan saya loh Bang, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan firman buktinya Tuhan? Buktinya mereka bunuh pada waktu itu. Iya.
Iya, makanya muncul pertanyaan, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan pada waktu firman itu, kan? Tuhan? Kan sudah Iya, dibunuh. boleh tidak Yesus ini dibunuh berdasarkan firman Tuhan? Ya, Boleh sudah, tidak? sudah dibunuh, sudah selesai, sudah dibunuh. Iya sudah, apakah Jadi itu yang Bapak tanya dibolehkan? apa? Apakah itu dibolehkan? Ya tidak dibolehkan. Sebenarnya Tidak dibolehkan. Berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang tidak boleh. Kalau dilakukan, akibatnya pahala atau dosa? Pokoknya itu dia mati itu sudah penembusan dosa itu aja. Jangan bolak-balik, saya paham ya. Gak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Hanya ada dua. Pembunuhan terhadap Yesus pahala atau dosa. Nggak ada penebusan dosa di situ karena itu adalah melanggar firman Tuhan. Saya kasih tahu ya, begini lah, dengar Apa dulu. tuh? Waktu Apa? sebelum mereka bunuh Isa itu, Yesus kan sudah tahu dia akan disalib. Ini ya, Yesus sudah tahu karena dia Maha Kuasa. Sudah tahu. Coba yang ini tidak paham. Jadi beginilah, setelah dia bunuh Isa itu, matilah Isa lah. Begitulah kan mati cerita. Dia bunuh mati. Di situ baru mereka sadar. Isa nggak mati bang, yang mati Yesus. Ya, Yesus. Yang mati Yesus, Isa enggak. Ya, Isa kan makanya itu sudah ini yang saya mau bahas. Kenapa diomongin Yesus Kristus dengan Isa? Kenapa mau dibahas? Sudah berbeda loh. Inilah satu kesalahan. Ngapain kita mau bahas? Isa itu diselamatkan dari pembunuhan abang. Yang mati Terus yang Anda sembah itu sekarang, namanya Yesus. Iya, sekarang begini. Penggantinya Isa itu Yesus. Sekarang begini, Isa lain, betul, yang diselamatkan. Kalau yang mati di atas tiang salib terkutuk itu Yesus. Terus Beda lah Isa. Terus saya tanya, kalau Isa misalnya kan saya percaya Yesus, kalau Bapak kan percaya Isa, ya terserah lah. Kalau Isa itu dalam kepercayaan Bapak dia mati atau langsung terangkat ke surga, coba terangkat ke langit dia. Terangkat ke langit. Dalilnya. Sementara Yesus dalil apa? Dalilnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Ayat 158. Bal rafa'ahu Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke kehadiratnya. Oh, berarti Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sama seperti Mazmur 91. Iya. Yesus atau Isa terangkat ke langit. Iya, memang terangkat ke langit oleh Tuhan melalui perantaraan malaikat. Tapi sebelum terjadi yang disalib ini penggantinya, itulah yang saudara sembah. Tidak ada pengganti. Kembali kepada pokok permasalahan. Penggantinya bagaimana? Kembali kepada pokok permasalahan, Bang. Penggantinya itu adalah orang fasik, pengkhianat. Terus kuburnya di mana? Kuburnya kan pengganti Nabi Isa itulah. Terus kuburnya di mana? Kan ada kubur namanya di mana? Pengganti Nabi Isa. Kuburnya di mana? Ya itu sering disiarai di Yerusalem. Loh, siapa? Kan itu disiarai. Itu Tuhan Anda sering disiarai kuburnya. Loh, loh. Itu udah ada kuburnya apa yang di Yerusalem itu, makanya saya bilang Pak, Yerusalem itu kota mulia. Kenapa sampai sekarang itu Israel tidak pernah menang terus? Karena memang sudah begitu, kota tidak bakalan menang. Karena dia memang dalam Al-Quran sudah ditulis bahwa dia itu bangsa terkalahkan. Itu logika kalau kita bisa melihat. Diangkat, yang mati itu pengkhianat. Tidak ada orang mati. Kuburnya mana? Kuburnya di mana? Mana kuburnya? Sering disiarahin kuburnya. Itu Yerusalem. Yerusalem. Pahami dong. Itu makanya pakai dalil. Kalau dia betulnya disalib itu, kenapa? Lihat sejarah dong. Sampean itu kan Bapak ini kan punya sejarah dong. Sejarah yang mana? Sejarah yang mana? Punya sejarah yang mana, Bang? Sejarah yang mana? Romawi kan itu kan ada sejarah. Oh, ini ada penyalipan. Kalau ini ada mati, di mana kuburnya dan di mana ayatnya, di mana dalilnya tertulis. Contoh, yang meninggal ini ya namanya. Itulah derita Anda. Itu derita Anda karena Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel itu tidak dikuburkan. Ya Tuhan Anda dikuburkan. Tugas Anda yang mencari kuburnya. Saya tanya, logikanya begini aja lah sudah. Begini aja sudah. Iya. Kenapa? Pembunuhan itu dosa. Kenapa kalau memang Isa itu datang ke bangsa Israel, kenapalah bangsa Israel tetap menang sampai sekarang? Kan ya itu sudah.
Loh, jelas deh. Ada hubungan semua. Gak ada hubungannya dengan itu. Orang Israel menang terhadap Yesus, itu betul. Tuhan Anda dibunuh oleh mereka, itu betul. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika yang mati ini adalah orang yang benar, maka pembunuhan itu adalah dosa. Tapi kalau yang dibunuh ini adalah orang fasik, pengkhianat, ya itu wajar, itu bukan dosa. Terus apa? Terus Bapak sekarang begini. Bapak kan mengatakan itu yang dibunuh, terus apa namanya? Kan ada namanya dong di dalam Al-Qur'an. Siapa namanya? Di kitab Atau saudara dalam- namanya siapa? Yesus katanya. Yesus putra Bapa. Berarti Yesus Barabas, benar kan? Loh, yang Barabas tidak orang gini loh. Ada dua Yesus Iya. yang di penjara, ya Barabas itu Iya. yang dikeluarkan sama Satu Yesus anak ibu, yang kedua satu Yesus anak Bapa. Yang mana yang Anda sembah? Anak Bapa atau anak ibu? yang Yesus yang itu. Kalau yang Barabas itu Iya. ya itu siapa yang percaya Barabas ya dia sudah. Kita tidak percaya. Pertanyaan percaya saya, Barabas. yang Anda sembah Yesus anak Bapa atau Yesus anak ibu? Kita percaya Yesus yang dari surga, tidak ada percaya Iya, Barabas. nama panggilannya anak dalam siapa? Alkitab itu, Pak. Anak ibu atau anak Bapa? Dijelaskan kita tidak percaya Anak ibu Barabas itu atau anak orang yang bapak? jahat. Orang yang Saudaraku, Yesus yang Anda sembah anak ibu atau anak Bapa? tidak ada anak ibu ada bapak, dia maha kuasa itu aja. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma Terserah. Yang jelasnya kalau itu yash'urun. dari Orang-orang mana? kafir ingin menipu Allah, ingin Dari menipu mana? mangsuma, tapi sesungguhnya hanya dari menipu mana? diri sendiri. Yesus Masa Barabas Anda mengatakan itu. tidak anak ibu, tidak ada anak bapak, padahal Yesus itu adalah anak bapak di dalam agama Anda. Berarti Ya dia sudah, adalah itu Yesus sudah. Oh, anak Barabas. bapak. Iya, nah sekarang itu begini. sudah. Kita tidak percaya Yesus Barabas. Allahu Yesus Akbar, Barabas kita Masya tidak percaya Allah. Yesus. Yang kita percaya Yesus yang betul-betul pencipta langit dan bumi. Kalau Barabas kan yang saya tahu kan dia memang penjahat. Ya, Yesus Ngapain pencipta saya langit percaya dan dia? bumi pula. Mana ada? Yesus pencipta langit dan bumi. Inilah Anda bersaudara dengan setan karena mengajarkan Tidak. sesuatu yang tidak benar. Tidak. Mana ada Tidak. Yesus pencipta langit dan bumi? Yang ngajarin sopo? Loh, yang kita kepercayaan Yang ngajarin itu. sopo? Loh, sekarang Iya, begini yang aja. ngajarin saudara saya Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, sopo yang ngajarin? Loh, kita dalam Alkitab tertulis. Kita siapa? Kita siapa? Kita siapa? Tertulis dalam Alkitab. Jadi kita percaya. Di mana? Di mana Tidak tertulis bahwa Yesus bisa pencipta langit dan menjelaskan. bumi? Itu tertulis di mana? Walaupun saya mau jelaskan ujung pangkal pun sampean tidak percaya. Untuk apa saya jelaskan karena sudah berbeda. Loh, sekarang begini Pak. Bukan Sekarang bang, begini. bukan. Keadaannya sekarang seperti apapun Anda ingin menipu Bang Suma, Anda tidak akan pernah bisa karena Bible enggak, saya ada saya di tetap tangan. menang. Saya tetap Saya menang. genggam Bible itu, saya tetap ngerti menang. isinya. Karena apa? Saya tetap menang. Kenapa saya bilang saya tetap menang? Coba dengar baik-baik. Kenapa saya Iya, tetap menang? silakan. Sedangkan sesama agama aja, Muslim sama Muslim saling debat. Apalagi beda, nggak nyambung bro. Berarti tidak sama Nah, kita. Nggak nyambung. Nah sekarang Kenapa begini, didebat kalau saudara. nggak nyambung? Sekarang- sekalinya Isa orang Islam Jangan begini. gitu, jangan gitu, jangan mengalah duluan, berperang dulu dong. Oh baru enggak, saya tidak. Berperang dulu, jangan mengklaim menang. Itu sama halnya Loh, buat Anda saya menyerah tetap sebelum percaya bertarung. menang. Ya buat saya menang. Sama dengan PCD King mengaku menang, artinya dia kalah sebelum bertarung. Jadi gini, Bung, begini. Sekali lagi saya ingin mencolek akal sehat. Biar bagaimanapun saudara adalah saudara saya, anak bangsa pemakan tempe tahu. Artinya ada kecerdasan dalam akal saudara. Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang bersalah. Barang siapa yang membunuh orang yang bersalah, itu adalah kekejian dan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Amsal betul 6 nomor 6 bab 6 nomor 16. Berarti pembunuhan terhadap Yesus ini adalah dosa besar. Loh, Ada solusi. Ada solusi supaya pembunuhan terhadap Yesus ini bukan dosa besar. Ada solusinya. Apa solusinya? Yang dibunuh adalah Yesus laknatullah. Di mana dalilnya? Amsal 21 nomor 18. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana. Orang fasik
dipakai sebagai tebusan. Orang fasik dalam bahasa Yunani rasa. Rasa itu artinya jahat, kefasikan, atau orang durhaka, atau orang pengkhianat. Rasa dalam bahasa Yunani. Orang pengkhianat sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Boleh jadi pembunuh Yesus itu tidak berdosa apabila yang dibunuh ini adalah pengkhianat. Karena Tuhan mengatakan orang pengkhianat dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Berarti Nabi Isa alaihissalam yang adalah orang benar, yang adalah orang jujur, diangkat ke langit. Yang menggantikannya itu adalah pengkhianat. Baru tidak dosa, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Iya. Oke, sekarang Yesus itu bersalah atau tidak? Tidak. Tidak. Oh, itu. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul? Betul Bang Sumo. Betul. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau penebusan dosa? Dosa. Ada Dosa. penjelasan. Iya, betul. Dosa. Karena Jadi awalnya pembunuhan. sudah dosa kan? Jadi Sudah pembunuhan. Jadi pembunuhan terhadap Yesus, penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa besar, bukan penebusan dosa. Makanya Nah, selesai baca kita. Sejarah yang dibaca juga. Kita punya sejarah juga dari Romawi yang Iya, dikubur itu, silakan. bukan? Barnabas dilepas dia. Jadi sampai percaya Barnabas, ya itu sudah Barnabas itu sudah. Apa alasannya Barnabas dilepaskan? Loh karena kan, Alasannya apa? ya karena dia memang dilepaskan. Jadi itu siapa percaya Barnabas Kenapa? dia. Barnabas ini penjahat nasionalis. Ya, kenapa dia dilepas? Barnabas ini adalah buronan. Sementara Yesus ini adalah orang yang tidak bersalah. Orang yang disebut tidak bersalah itu Yesus anak Maria. Sementara Yesus anak Bapa ini adalah penjahat nasionalis. Saya tahu itu. Yang mana makanya yang harus ditanya. dilepaskan? Makanya ditanya. Yang mana yang harus dilepaskan? Orang benar atau orang fasik? Dengarkan Yang dulu. mana yang mau dipenjarakan? Yang mana yang mau disalib? Orang fasik atau orang yang jujur? Makanya kalau siapa percaya itu berarti percaya Barabas sudah, yang hidup yang nak disalib itu aja sudah pada intinya. Iya, Karena dilepas. begini saudaraku, begini. Kan ada dua nih. Satu orang jujur, satu orang fasik. Yang Yang fasik dilepas- ini adalah Barabas, yang jujur ini adalah Yesus anak ibu. Sekarang Yang dilepas. permasalahannya, yang disalib ini orang fasik atau orang jujur? Orang jujur yang dilepas Orang itu jujur. yang jahat. Kalau orang jujur yang disalib itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ya, betul. Berarti penyaliban itu adalah kebencian bagi Tuhan. Lalu Betul kenapa Anda sekali. menjadikan kenapa saudara menjadikan sesuatu yang dibenci Tuhan sebagai jalan menuju keselamatan? Gimana Ya, ceritanya? itu sudah saya bilang Ya, yang itu sudah. yang melakukan itu manusia. Paham Berarti tadi saya yang bilang membunuh manusia? Yesus itu Orang jadi tidak yang beres. membunuh Yesus itu Orang tidak beres. orang tidak beres. Ya. Apakah dia pahlawan atau penjahat? Penjahat dia. Awal setelah Penjahat. dia bunuh baru dia Penjahat. sadar. Andai Baru dia sadar. saja kita berandai-andai dia penjahat. Andai saja Bang Yani hidup pada masa itu menolong Yesus atau membantu penyaliban. Ada juga yang menolong tidak bisa, ada juga yang membantu. Karena yang berkuasa para bayi itu kan Raja Romawi. Saya tanya Bang Yani. Bang Yani-nya menolong Yesus atau membantu penyaliban? Sudah saya bilang ada yang tidak setuju, ada yang setuju, begitu loh. Pro kontra juga Saya pada waktu tanya itu. Bang Yani. Bang Yani-nya menolong Yesus atau membantu penyaliban terhadap Yesus? Oh, saya tidak tahu karena saya tidak ada posisi pada waktu itu. Ngapain ditanya saya? Loh, kan logikanya begitu. Inilah ngapain yang ditanya saya? dikatakan Al-Quranul Karim.
Tidak ada saya dengar di Al-Quran. Sabar. Saya percaya. Ini Al-Quran menjelaskan kepada kami bahwa sesungguhnya konsep pemahaman penyaliban terhadap Yesus itu adalah satu keraguan-raguan bagi Ya, itu. orang yang menyalib dan bagi orang yang kemudian mengimani. Wa Ya, itu innal juga. ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Anda ragu terhadap penyaliban itu. Loh, itu Makanya kan saya tanya, kepercayaan andai Bapak. saja saudara Kepercayaan hadir Bapak pada ke saat saudara. itu. Nah, urus saya. Kalau kan Anda kepercayaan saya begitu. bukan, ini fakta. Saya tanya, kalau Bang Yani hadir pada saat itu, ikut menyalibkan Yesus atau menolong Yesus? Saya tidak tahu lah, saya tidak pada waktu itu. Inilah yang Al-Quran katakan, wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Sesungguhnya mereka yang berselisih paham, bertentangan pendapat tentang Yesus, tentang Isa, mereka ragu-ragu tentang hal pembunuhan tersebut. Bukan ragu-ragu. Anda ragu kan? Jelaskan dulu. Kalau Ada ragu juga yang tentukan percaya. sikap. Kalau ragu tentukan sikap. Kalau Ada tidak yang ragu ragu. tentukan sikap. Kalau saya, kalau Anda yang saya tanya saudara saya Yani, kalau Bisa Anda jadi tidak mungkin. ragu akan pembunuhan, tentukan sikap. Anda Bisa membunuh atau Anda melawan pembunuhan? bisa Jawab. jadi saya jadi membunuh juga pada waktu itu. Kalau pada waktu Ya. itu, loh, saya Sekarang terhadap Yesus, Anda berdosa atau beramal? pada waktu sebelum dia mati kan kita belum sadar. Sudah kujelaskan. Belum sadar saya pada waktu itu. Nanti dia sudah saya bunuh baru sadar. Allahu Akbar. Baru sadar. Betapa susahnya orang-orang Kristen ini belepotan dengan imannya Nah, sendiri. tidak bisa. Kalau Tidak bisa. saudara mengatakan, dengarkan. Sebenarnya yang susah bukan orang Kristen, orang Islam sama orang Islam aja debat itu. Contoh banyak logika ya. Orang Islam sama orang Islam itu saling serang. Loh, kok Allahu bilang Akbar. orang Kristen susah Yesus ditanya, dengarkan saya Bang. Orang Islam Dengarkan. sama Kalau orang Islam saudara itu mengatakan tidak bahwa belum tahu, berbeda pendapat. kalau Anda mengatakan Yesus orang-orang belum tahu, Anda belum tahu kalau itu dilarang. Ketika Yesus ditanya di Matius 19, Yesus, ya, apa yang harus aku lakukan supaya saya bisa masuk surga? Gampang. Apa gampangnya? Yesus mengatakan, jangan kau membunuh. Ya itu sudah betul. Ya. Nah, Loh, makanya berarti mereka sudah dilarang. Mereka Bapak sudah dilarang, jangan membunuh. Bapak ini tidak paham. Saya jelaskan lagi sekali ya. Coba berpikir tenang. Sekarang dulu. begini Saya saudaraku, Bisakah saya bicara dulu apakah sebentar Yesus sudah mengajarkan kepada orang-orang Yahudi jangan Sudah. membunuh? Sudah. Berarti dia sudah tahu bahwa membunuh itu adalah dosa, betul? Makanya saya mau jelaskan dulu. Sudah tahu dia, sudah tahu. Makanya saya bisa jelaskan. Sudah tahu. Tadi abang mengatakan tidak tahu, sekarang sudah tahu. Nah, sekarang saya tanya. Wa innal ladzina ikhtalafu saya fi dengar lafi itu, saya syakkin dengar itu. minhu Saya ma menjelaskan lahum lagi. bihi min ilmi illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqinan. Saya Ini dengar yang itu. terjadi sekarang. Saya tidak dengar Al-Quran itu. dengan Saya- kokohnya berdiri, Al-Quran dengan Masya Allah. beda. Jadi saya jelaskan ya. Bisakah saya jelaskan? Allahu Akbar. Dengar dulu. Dengar dulu. Gimana? Dengar dulu Gimana, saya kasih Bang? tahu. Anggaplah saya Siap. anggaplah Bapak itu Saya pembunuh. orang baik. Terus saya kan kurang yakin ini Bapak ini orang baik atau akhirnya saya bunuh. Setelah saya bunuh baru saya sadar, oh ternyata Bapak ini Kan orang ada baik. perintahnya jangan membunuh, Bang. Loh, itu pribadi. Pribadi sudah dikatakan jangan membunuh dia mau coba-coba. Tidak. Hukum Tauratnya memerintahkan jangan membunuh. Ayo. Loh, memang nak boleh membunuh. Hukum ke-10 kan ada salah satunya jangan kau membunuh. Loh, Ayo. kenapa dia membunuh? apa? Karena dia kan sudah saya bilang, kenapa dia membunuh? Karena dia Loh, Karena dia pahlawan untuk Kristen. Bukan pahlawan, dengar dulu baik-baik. Loh, di kepercayaan saya. Lalu apa? Loh, sekarang begini. Lalu apa, Bang? Begini, dengar dulu. Kalau orang ngomong dengar. Iya, saya dengar. Saya dengar. Dia kan dibunuh. Iya. Setelah dibunuh kan Dibunuh. dia
setelah Isa mati, Yesus telah mati karena Isa kan orang Islam ya bilang Yesus meninggal dibunuh, disitulah terjadi gempa bumi, kuburan terbuka, apa semua. Jadi banyak mayat tentara keluar. dengar dulu, tentara Romawi itu kaget. Oh sungguh ini Tuhan, dia kaget. bilang. Dia baru sadar. Sebenarnya dia sudah tahu loh. Iyalah, penyesalan kan di belakang. Ibaratnya begitu, makanya Tuhan tebus. Nah, Masa penyesalan ini oke, meskipun mereka menyesal, apakah pembunuhan ini masih kategori dosa karena melanggar firman Tuhan? Ya memang dosa, enggak boleh. Dosa. Nggak boleh. Jadi kita simpulkan bahwa pembunuhan, penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa. Sepakat kita? Ini enggak paham. Coba simak kata-kata saya. Loh, simak dulu lah. Loh. Simak dulu. Pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau bukan? Simak dulu. Sebelum dia melakukan itu, sebelum dia melakukan itu kan dia belum percaya. Setelah dia bunuh kan sudah Belum dikasih dia tahu. Loh, makanya dengarkan dulu. Setelah dia bunuh baru dia sadar. Oh salah sudah saya ini. Kenapa saya bunuh dia orang baik? Gitu loh maksud saya. Begitu loh. Oh, Nah dia baru itu sadar. abang sendiri udah ngaku salah. Salah. Awalnya Salah. aku- Berarti pembunuhan itu adalah Susah berarti juga pembunuhan dijelaskan. terhadap kesalahan. Susah juga dijelaskan kalau nak paham juga. Saya sudah jelaskan begitu. Setelah dia mati baru dia sadar. Saya makanya bertanya supaya saya paham. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu suatu kesalahan. Awalnya sebelum dia bunuh itu aja sudah. Allahu Akbar. Jadi satu kesalahan berubah menjadi kebenaran gitu, Bang. Loh setelah dia bunuh kan dia baru sadar. Gitu. Oh ternyata begini ya. Pembunuhan Sudah, itu menjadi sebuah dijelaskan. kebenaran gitu. Iya dia sudah Setelah dia sadar, ternyata kesalahan itu berubah menjadi kebenaran gitu. Nah baru setelah dia sadar bahwa dia salah, Berubah? baru Yesus maafkan dia. Begitu Pembunuhan loh maksud itu saya. menjadi benar. Ya udah dia maafkan. Berarti pembunuhan itu setelah sadar. Iya, berarti Dimaafkan. pembunuhan itu menjadi benar. Dimaafkan. Iya, saya tahu. Berarti pembunuhan. Iya, dimaafkan. Oke, dimaafkan. Sudah Sekarang salah, berarti makanya pembunuhan itu benar. dimaafkan. Sudah salah. Iya, makanya berarti dimaafkan. pembunuhan itu kebenaran atau tidak? Tidak, makanya dimaafkan. Kenapa kamu bunuh saya? Begitulah Nah, contoh. tidak. Berarti pembunuhan itu adalah melanggar firman Tuhan. Betul atau tidak? Betul. Betul. Mau coba-coba. Nah, kalau Dia mau coba- melanggar kan begini. firman Tuhan, Bang, Anda sudah mengakui, betul. Kalau melanggar firman Tuhan, itu dosa atau pahala? Ya dosa lah. Ya dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus melahirkan dosa, bukan penebusan dosa. Betul. Dia maafkan, dia tebus dosa itu. Begini loh. Loh, dengar dulu dong. Dengar Summum dulu. Masa- bukmun umyum fahum la yarjiun. Masa orang Mata bijak ketawa hati kamu Anda begitu? sudah Orang buta, bijak Bung. ketawa begitu. Bung. Mata Orang bijak hati dia Anda berketawa buta. begitu. Sudah saya Bukan, jelaskan. Anda lucu gitu loh. Anda Nah, lucu. Anda Anda yang mengakui lucu. dosa. Itu Anda yang pelanggaran. Itu kemudian Anda yang lucu. membantah firman Tuhan. Apa Loh. akibatnya? Dosa. Anda yang lucu. Sah. Sudah saya, Anda yang lucu karena begini. Kenapa Penyaliban saya bilang terhadap lucu? Yesus itu melahirkan dosa. Hayo, orang-orang sudah saya Kristen bilang. berarti beriman kepada dosa. Enggak. Itu pikiranmu yang begitu. Allahu Akbar. Kok tidak? Eh, Tadi saudara mengaku bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu dosa. Berarti teman-teman Kristen mengimani dosa. Bukan Ayo. itu salah. Sudah saya Loh, kok bilang. bukan pula? Dengar dulu Dengan baik-baik. bangganya Kristen itu di rumah ibadahnya ada salib, di lehernya digantung salib. Padahal salib itu adalah lambang dosa. Ayo, abang mau ngomong apa? Enggak, dengar dulu. Abang mau dengar ngomong dulu. apa? Loh, saya tidak dengar yang begitu. Yang saya bilang, dia kan sudah tahu itu berdosa. Inilah saya lah. Ya, Contoh dia lah, sudah ya. tahu itu berdosa. Saya membunuh orang itu. Saya sudah berarti tahu penyaliban itu dosa kan? Ya, dengar dulu, saya sudah tahu berdosa. Akhirnya karena keserakan saya mau ingin bunuh dia kan. Akhirnya saya bunuh. Akhirnya baru saya sadar. Bunuh. Oh ternyata saya bunuh orang baik. Sadar.
Ya begitu maksud saya yang terjadi pada waktu Begitu. itu. Nah, iya, Setelah itu- saya ngerti. Bahkan Yesus mengatakan, ampunilah mereka, Ya, itu Bapak, sudah. sebab mereka Betul, tidak tahu sudah. apa yang mereka lakukan. Nah, itu sudah. Artinya, Bapak tahu. artinya Bapak penyaliban itu dosa kan? Bapak sudah tahu sekalinya masa. Iya, artinya penyaliban itu dosa kan? Tidak. Ih, Loh, Bapak sudah tahu. kenapa kalau itu bukan dosa, kenapa Yesus memohon ampunkan kepada Bapak? Kenapa? Karena dia masih manusia, tapi roh. Pahami nggak? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Sekarang Baru kita begini. simpulkan, Loh, kita simpulkan. dia kan saya bilang, ya, Kristen dilahirkan sebagai- membanggakan pembunuhan terhadap Yesus dengan menggunakan lambang salib itu sebagai simbol agama. Kristen Iya, simbol betul. agamanya adalah perbuatan dosa. Itu Setuju? buat kamu, buat Anda, Takbir. buat Anda kan begitu. Buat Loh, Anda begitu. Tadi penyaliban itu dosa atau bukan? Bukan Anda yang berpikir begitu kalau kita tidak. Saya tanya, penyaliban itu dosa atau bukan? Tidak. Iya. Duh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu bukan dosa. Yang bunuh itu kan sudah tahu bahwa itu berdosa, tapi dia mau coba-coba akhirnya dia sadar, kan itu beda saya Iya, bilang. dosa bukan? Pembunuhan Awalnya terhadap dia- Yesus itu dosa atau bukan? Awalnya saya bilang dia tidak tahu bahwa dia sudah tahu itu berdosa. Iya, saya ngerti. Kita udah selesai tadi di sana, Iya. Bang. Sekarang kesimpulan akhir, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Penebusan Orang-orang sudah. Nah, dosa. Berarti orang-orang Kristen bangga terhadap dosa. Tidak. Dengan menjadikan salib sebagai lambang gereja, Tidak. salib Tidak. sebagai lambang agama, Saya dan bilang salib lambang. sebagai simbol keyakinan. Lambang bagaimana? Lambang bagaimana? Salib ada, Bang. Kalau Anda Kristen, banyak orang Kristen yang jualan kalung salib, yang pakai kalung salib, Ya. gerejanya Loh. salib, bahkan mereka bangga dengan penyaliban itu. Ternyata penyaliban itu adalah simbol dosa besar. Tidak. Kalau buat Loh, kok tidak lagi? Buat Anda kalau kita tidak. Loh, Yang menjawab tadi bahwa pembunuhan itu dosa kan Anda. loh, itu kan saya sudah bilang, dengar baik-baik. Setelah dia bunuh baru dia sadar. Iya, pembunuhan dibunuh yang memaafkan. bukan masalah sadar atau tidak yang kita bahas ini terkait pembunuhan itu. Bukan sadar atau bukan tidak sadar. Yang kita bahas ini tentang penyaliban itu dosa atau bukan? Dosa. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa. Oke? Nah, itu berarti bahwa salib itu simbol dosa. Tidak, Kok jadi buat tidak Anda. lagi? Ya Loh, tidak sekarang lagi. begini, Berarti sekarang Anda begini. ingin menipu diri Anda sendiri. Loh, sekarang saya mau tanya, itu kepercayaan kita begitu, yang saya mau tanya, Isa itu dalam dan Yesus sama enggak? Beda enggak? Tidak sama, tidak Loh, sama. kenapa Bapak ini mengurus ini? Iya, biarin aja. Karena Al-Quran Berarti beda. bercerita tentang Loh, penyaliban. tidak ada. Al-Quran bercerita tentang penyaliban. Tidak Bang. ada, Wa berarti beda. qaulihim inna katalnal masiha Isa bin Hai. Maryam Untuk apa dibicarakan? Wa ma qatalu. Untuk apa dibicarakan kalau beda? Wa ma salabu. Bagaimana ceritanya? Walakin Katanya syubbiha lahum. Capek-capek aja ngomong. Wa innal ladzina Percaya. ikhtalafu fihi lafi syakkim Nggak percaya sekali. min ma lahum min ilmin illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqinan. Al-Quran berbicara mengenai penyaliban. Pak, Nah, justru kita bahas ini. Pak, Ternyata saya bilang, apa yang diuraikan untuk apa Al-Quran dibahas itu betul. kalau sudah berbeda. Nabi Isa dengan Pak, Iya. untuk apa dibahas? Minum air dulu, Bang. Minum Maaf air ya, abangku, maksud saya, Bang untuk Yani apa yang baik dibahas? hati. Minum air, Bang. Minum air. Nah, perlu minum air. Kalau untuk apa dibahas kalau berbeda? Nah, beda ternyata. Saudara, Al-Quran datang menegur konsep agama saudara. Al-Quran datang meluruskan bengkoknya ajaran agama saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Itu kepercayaan sampean, berarti berbeda. Untuk apa Oh, dibahas? tidak bisa. Loh. Kalau agama Kristen mengaku ajaran samawi,
saatnya lah Anda menyadari itu. Enggak. Al-Quran sebagai ajaran samawi Enggak. lurus, meluruskan kalau- kembali ajaran samawi yang dibengkokkan. Itu kan Bapak, kepercayaan Bapak. Kalau kepercayaan Nggak bisa, kita Bang, bukan nggak bisa. demikian. Kapan Nggak mau bisa. disamakan? Beda, berarti beda. Anda Masya ini salah persepsi berarti. Kalau orang Kristen tetap Kristen. Bukan orang gitu Bapak tetap abangku. Bapak. Bukan Beda. begitu poinnya Sekalinya- saudaraku. sekalinya Sekarang kalau Isa ini- kita berbicara mengenai ajaran samawi, di situ Sudah ada 3 beda. agama. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Yang Beda. bengko ini Nasrani. Loh, Ini yang bengko ini Nasrani nih. loh. Bapak bilang bengko, saya juga bilang bengko Islam. Kan begitu ceritanya. Oke. Diskusi Loh. kita tadi inilah Anda bilang pembuktian bengko, saya yang juga mana bilang yang bengko bengkok, Anda. yang mana yang Kok lurus. Anda yang bilang bengko? Nah sekarang begini, Bengko, saya mari juga kita bilang buktikan. bengko Islam. Kalau di Kenapa? kami, Gimana sih? kalau di kami, yang dikatakan Ya, di bengko kamu. itu harus merujuk kepada firman Ya, di Tuhannya. Bapak. Di Bapak jangan masuk campur di sini. Ngapain mu Oke. ikuti di sini? Oke, baik, Ah. baik. Yesus mengatakan jangan Enggak, membunuh. beda. Sudah jangan bicara. Boleh itu, tidak beda. membunuh? Beda. Isa itu dalam Islam beda. lucu Kristen- Bapak ini. Loh, Inilah yang saya katakan bengkok. Ngapain Bengkok abang. Yesus di dalam Matius 19 memerintahkan dibahas? jangan membunuh. Boleh tidak Yesus- membunuh? Saya tanya Yesus- dulu. Yesus di Kristen ternyata beda dengan di Isa di Islam. Begitu sudah. Ini Matius 19, Tidak, beda. Yesus di Kristen berkata Yang jangan kepercayaan membunuh. kita ini dibahas Berbeda. jauh aja. Berbeda. Ini Matius 19, Ini Yesus beda. Kristen berkata jangan membunuh. Memang nak boleh Menurut membunuh. Yesus Kristen jangan membunuh. Nah boleh. Yang melakukan dan mengimani pembunuhan Nah, adalah loh. Kristen itu sendiri. Sekarang Sekarang- kok bapak yang repot dengan agama lain, biarin aja ternyata. Saya beda. tidak repot. Lo repot namanya Agama itu. Anda itu diajarkan kepada orang Islam juga. Loh, tidak beda. Beda. Oh, nggak bisa, nggak bisa. beda Baru-baru lah. ini saya dapat laporan di Jepara, Beda. 2 umat Islam dimurtadkan secara tidak benar oleh misionaris, dan ini kami Beda. sedang tangani. Sudah beda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Sudah memang beda, Pak. Kristen ini Intinya sibuk beda. mencari pengikut. Nggak perlu dibicarakan lagi ini, nggak perlu dibahas lagi karena sudah beda. Oke, berarti Anda dengan Yesus beda. Sudah beda saya dengan Anda itu lain. Jangan dengan saya, jangan dengan saya. Ajaran Yesus dengan Anda sama atau beda? Karena kepercayaan saya dia sama lah, beda dengan sampean, Pak. Oke, Beda. sama. Yesus mengatakan di dalam Matius 19 jangan Sudah. membunuh. Nggak perlu dibaca, saya sudah paham itu. Ngapain dibaca lagi? Sudah saya paham. Sudah saya paham. Ya makanya saya tanya, kalau Loh, Anda saya- mengatakan Anda pengikut Yesus, berarti Anda harus seirama satu Iyalah. frekuensi dengan Jelas Yesus. dong, jelas Yesus dong. di dalam Matius 19 mengatakan, jangankan jangan kau membunuh. Udah, Itu betul. dalam Matius 19. Cuma nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh, cuma Nggak orang boleh. yang membunuh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu pelanggaran atau bukan? Karena dia belum sadar, dia nggak sadar. Bah, sudah Pelanggaran dikasih atau tahu- bukan? Dia sudah kasih tahu, nggak boleh dia, tapi dia lakukan, dia tidak sadar. Allahu jadi Akbar, intinya- Masya Allah. Jadi boleh intinya membunuh ya? beda ternyata. Dalam keadaan mabuk, dalam Makasih, keadaan Bung tidak Bro. sadar boleh membunuh. Makasih karena tidak sabar. Jadi kalau ada orang mau membunuh, Sudah. mabuk aja dulu, gitu. Apa yang mau dibahas? Ajaran Hei, apa ini? Loh, Allahu Akbar. sampai itu loh. Dengar baik-baik saya kasih tahu. Orang kenapa? Islam sama orang Iya, Islam Bang. aja saling serang. Berbeda apalagi dengan saya. Anda sudah Apanya yang berbeda. saling serang Islam dengan Islam itu apanya yang saling serang, Sekarang Bang? begini, Hmm. coba lihat itu di sana Afghanistan. Paten-patenan, tidak ada agama lain lagi. Bunuh-bunuhan kan begitu. Sama itu, sama-sama Islam. Coba, Allah. Coba, Bapak. Yang baru-baru ini perang itu apa? coba bapak ke. Guruna, nggak usah jauh-jauh ke sana. Itu di Jakarta, HKBP, pendeta sama pendeta berantem, Tidak rebutan ada. gereja. Tidak ada. Ada beritanya, mau dikasih tunjuk? Tidak ada. Waduh, Tidak ada. kasih tunjuk dulu. Tidak ada. Tidak Trinitas dengan Oh, satu gereja. dengar dulu baik-baik. Itu, Iya, gimana, itu Bang? saya kasih tahu.
Ginilah ke dalam kita hidup sehari-hari. Perhatikan Iya. aja dalam kita hidup sehari-hari. Kita pakai pikiran yang cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah dengar di Indonesia sini pendeta sama pendeta saling serang di TV Virus One? corona para pendeta ini berkelahi. Ah. Loh, sesama Malah yang ribut, malah pendeta dengan pendeta ribut Loh. gara-gara tai lalat. Loh, Ini loh. gara-gara virus corona para pendeta ini berkelahi. Allahu Pendeta Akbar, Niko jangan, Jotora Bang. Harjo begini itu aja lah satu. sudah. Dua kalau pendeta kamu- Betani kalau- saling pecat ayah anak. Ribut di kalau- HKBP Kayu Tinggi, dua pria saling senggol kiri kanan. Kalau Apalagi bapak, nih? kalau bapak mau Video kepingin- viral pendeta mau HKBP kepingin- diturunkan dari mau- mimbar. Wah, ini mau- cacat nih agamanya nih. Mau pergi store nyawa, pergi aja sana ke Afghanistan, store nyawa namanya. Karena Yang apa? penting Kristen, kan udah Tuhan dan Juru Selamat tuh Kristen tuh. Kenapa nggak pada bunuh diri? Loh, Ya nggak? i- Iya dong. Udah Ngapain ditebus bunuh dosa diri? aja, kenapa nggak pada bunuh diri? Masih pada makanya hidup. itu jangan Bosan di mengurus surga agama ya? orang lain. Kalau Loh, kita nggak agama sendiri aja ngurusin. masih Ini hidup. misionaris kalian nyamain Nabi Isa itu adalah Yesus. Makanya kami bergerak ini. Loh, Kami kalau ini gue pribadi ya Yani Tangel ya. Ini gue pribadi ya. Ini gue pribadi gue kasih tahu. Gue pribadi gue kasih tahu ya. Ya Allah, ya nggak boleh dong. Udah ada SKB 3 menterinya. Tidak boleh menginjili suka-suka orang yang kita sudah dong. beragama. Nggak boleh, Suka- itu dosa. Jangan jelek-jelek. Oi. Suka-suka kita dong. Loh, Makanya kok nggak jangan boleh ngurus. dong, nggak boleh kayak gitu dong. Gini posisinya, Nabi Isa itu nggak pernah ditampar tentara loh. Yesus sering. Nabi Isa nggak pernah Makanya- buat rugi peternak babi. Yesus merugikan peternak babi 2000. Nabi Isa nggak pernah mencuri keledai. Yesus keledai tidak dikembalikan. Ayolah. Makanya itu. Makanya dong. Itu beda. Loh, sudah beda. Iya memang beda. Ngapain kalau beda kita ini Ngapain gitu? ngurus? Kenapa ada penginjilan yang menyamakan gitu loh? Kenapa? Ngapain diurus? Loh, Ya kita jangan yang dong, itu harus ditangkap, itu harus dipenjara. Yang nyamakan siapa? Kita Misionaris, lihat Nabi Isa itu di Al-Quran adalah Yesus, hakim yang adil, kan kayak gitu. Apa jijik lah kami Nabi Isa disamakan dengan Yesus? Gimana berarti sih? beda. Memang beda. Nabi Isa nggak pernah mencuri babi, nggak pernah. Iya. Beda berarti. Beda, Nabi Isa tidak pernah mencuri babi. Beda berarti beda dalam betul, dalam- Nabi Isa tidak dalam pernah mencuri Kristen, babi, dalam itu loh. Kristen Pak berarti beda. Beda beda. Loh, Nabi Isa apa tampaklah beda? pipi kiri Beda. kasih pipi kanan. Ketika ditampar Yesus protes. Apa ini? Masa mau Beda. disamain orang pelitat-pelitut sama Nabi Beda. Isa? Kan beda. Beda. Jauh Sudah. bedanya beda. Sudah beda, Nabi Isa udah orang dibahas. Israel. Yesus Kristus orang Yunani. Mau disamain gimana? Astagfirullah. Yang samain Mau disamain siapa? gimana? Yang samain siapa? Lah Saya itu kan dia orang misionaris. Kena terguncang ya? Terguncang ya? Saya yang membedakan siapa? Saya membedakan saya. Misionaris kalian, para penginjilan kalian di pelosok-pelosok Cianjur, Cirebon, Magelang gitu tuh. Nah, itu tuh. Mereka itu nyamain, kasih tahu lah itu para penginjil gitu. Kan kalian bisa narik perpuluhan dari agama kalian sendiri gitu. Nggak usah dari orang-orang Islam yang ditarik ke Kristen gitu. Begini loh saya bilang. Ngapain sih baptisin orang Islam dengan Indomie itu buat apa sih? Woi. Kalau Anda kurang puas saya lapor pribadi orang itu. Udah dilapor, ada terus dia pakai amplop lagi isi 5.000. Emang Tuhan harganya segitu ya? Kan lapor kalau sudah sekiranya sudah. Udah dilapor, itu Kosman udah ditangkap, Tepudin Ya sudah. udah ditangkap Sudah gitu. selesai, Tapi masih sudah. ada gitu loh. Kenapa sih nggak Sudah capek-capek kalian itu? Kurang jemaatnya, biarin iya. aja. Kalau usul Kurang saya jemaatnya, biarin woi. aja. Lo kok dibiarin Biarin aja aja. gimana sih? Lo sebagai orang Kristen gimana ini? Lo biarin aja kan ada Ini kan kita hukum. udah beda. Kenapa masih Ada dipasarin ke orang Islam? Ini Yesusnya disama-samain sama Nabi Isa. Sudah ditangkap kan sudah selesai sudah tuh. Iya, masih ada, masih banyak di TikTok yang belum Ya ketangkep. tangkap, Bapak lapor. Lo terus ini orang Kristen gimana? Ini kan aib di agama kalian. Kenapa kita yang susah? Lapor kalau anu kan lapor ngapain? Ini repot? aib di agama kalian sendiri. Kenapa kita yang susah? Loh, ngapain? Nggak ada. Memang nggak diajarin gitu. Jangan kalian itu menginjili Yesus ke agama orang lain. Udah tahu Yesus Tidak dan Nabi Isa ada. beda. Karena Waduh. begini, kenapa begitu? Ini mau ditampilin ya? Mau ditampilin datanya ya? Atau gimana nih? Biarin aja yang ngurus, kannya berbeda Mas Bro. Kalau saya ini orang cerdas kan, orang pintar. Nah urus saya begitu. Ngapain saya ngurus-ngurus? Lah itu dia gitu kan. Jadinya kami kan kalian yang boker, kami yang nyebok ini. Loh, Capek jangan kami kayak bilang begini kalian terus. dong. Jangan bilang kalian. Lah kadang misionaris itu bahasanya orang-orang mana sih? Orang Kristen. Loh,
Jangan bilang kalian, saya tidak demikian. Ternyata Ya enggak, maksudnya gua nggak peduli. 1 Timotius ternyata 5:20, kalau siapa beda- yang berdosa maka tegurlah di depan umum karena supaya orang lain takut gitu. Kalau beda, kalau saya tahu beda, ternyata beda, ngapain saya masuk room sini? Orang urus saya, aku juga masih keluarga saya. Lah emang gua di tiap dialog nyamain, emang kan enggak gua. Gua kalau dialog itu nanya, kenapa Yesus lu disalib 3 jam udah meninggal? Kan kayak Saya gitu. kasih tahu ya, saya kasih tahu kalau berpikir lah yang kita yang lebih dewasa, lebih lah. Mau kemana ini larinya? Kalau udah beda ya turun lah. Ya sudah Ngapain lah, naik? iyalah. Sudah berarti berbeda. Oke, makasih banyak. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk kawan Kristen. Tolong dipahami ya, tolong dipahami bahwasanya Nabi Isa tidak pernah membuat rugi peternak babi sebagaimana Yesus Kristus di dalam Matius. Thank you. Amin, amin. Amin. Saya tidak perlu dikasih Umat Muslim ini bukan lu. Oh ya, oke dah. Makasih Mantap. banyak. Semoga Sama-sama. Gitu dong, kan kayak gini damai. Ya enggak? Yani, Yani Anda masih sehat kan? Apa Anda lanjut? Ini orang Yani Anda khotbah masih sehat soalnya. ya? Ya masih sehat dia. Ini nih ada Faming One. Silakan berdialog Waduh. Iya. Pasien satu pergi diganti yang lain. Oh ini nih. Naga uruk. Naga. Naga uruk, selamatkan malam. Selamat malam. Apa kabar, Pak? Kurang sehat. Cacing ya? Tadi itu ilmunya tingkat tinggi. Melebihi dari akal sehat. Jadi ketinggian dia. Tahu malah asa. Tabok. Yang lucu nih Bang. Rusuli Lubis. Yang mantan pencuri motor. Pendeta. Dia putar video saya di gereja, di mimbar, di depan jemaat. Tapi lucunya video saya tidak dilengkapi, cuma muter-muter. Saya bahas tentang sungsang. Dia nggak terima dibilangi otaknya sungsang. Akal itu terbagi 3 kata dia. Akal sehat, akal normal, akal sakit. Begitu dia jelaskan, ternyata dia berada di akal sakit. Ketawa saya nonton itu videonya. Lubis. Ada juga tuh Kamu video kalau saya. punya, ya gimana Bang? Kan ada Oten tuh, saya tanya, di umur berapakah Yesus menjadi Tuhan? Oten itu jawab, di umur 30 tahun. Marah dia. Kamu itu bodoh kali kau ditanya sama Muslim. Yesus itu lahir sudah Tuhan, bukan di usia 30. Bukan di gerejanya itu. Ada aja terus. Iya. Risuli. Naiklah di sini Rusuli Lubis. Katanya dia mualaf, murtadin katanya. Menurut info sih dia biar apa? Enggak ada. Dia ngomong sendiri dulu waktu dia di Islam dia kerjanya curi motor. Iya, mantan. Aduh, parah ini pendeta mantan pencuri motor jadi pendeta. Lucu. Risuli. Oh ya ada itu apa? Oh, terutin Yesus. Gimana nih? Selamat malam, Bro. Ini kayaknya Trinitas nih. Aneh-aneh ya. Iya, Yes, Trinitas. terutin Yesus. Apa sih terutin? True itu benar. Maksudnya itu turutin Yesus maksudnya.
Waduh. Paming kenapa ya Paming? Ini Pamin ini naik kalau nggak bersuara ngapain naik Pamin? Pamin kamu kalau mau diskusi, kamu diskusi enggak? Apa terputus koneksi tadi? Ditanyain dia mulu. Ya, sekarang udah bagus Paming. Paming, Ya, Bang. di umur berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Iya. Sudah ke Mulai- sana gimana? Mulai di umur berapa? Ya, udah. Tunggu Bang, gue diganggu sama teman ini. Apa sih? Sana dulu. Oh bentar, ada suruh pergi teman gue nggak enak, pengen sendiri ngobrol. Oke, jawabannya dari umur sejak dari kecil lah. Sejak dia dilahirkan sudah Tuhan. Iya. Cuma ketawa. Iyalah, karena dia lahir dari roh Allah kan. Bukannya dia 30 tahun baru ngajar, baru jadi Tuhan. Iya kan nggak makin lebih percaya orang kalau dia sudah ngajar dari sejak kecil. Tetapi dari kecil juga kan dia sudah pergi ke bait Allah Oke. dan mengajukan pertanyaan kepada orang-orang imam ketika Yesus Iya. terhilang Baik, dari ibu selama berapa hari, 3 hari atau sampai dia berkata bahwa aku akan tinggal di rumah bapakku. Ketika Maria bertanya, hai anakku, aku mencari engkau. Nah, dari situ kan dia sudah memberikan kode bahwa memang dia walaupun dari kecil belum mengajar nanti di umur 33, tetapi dari waktu dia kecil juga dia sudah pergi ke bait Allah dan sangat seperti orang dewasa. Maka mereka terheran-heran waktu dia masih kecil itu. Duluan ya, nanti kita ke Iya, sana. baik. Oke. Saudara Famik, malam Ya, ini belum. Anda bawa serta akalnya kan berdiskusi? Semoga bawa saya akal. bisa Atau dilupa di rumah? ngimbangi Bang Somala. Enggak, maksud saya akalnya dibawa atau disimpan di Iya, rumah tadi? ada, pastilah. Gue juga main filsafat juga, Bang. Ada. Oke, baik. Ya. Jadi gini, Bang. Oke, baik. Bagus ini, bagus. Tadi saudara mengatakan Yesus itu dari kecil sudah Tuhan, gitu ya? Iya, betul. Iya. Berarti Yesus datang sebagai Tuhan. Iya, betul. 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Aduh, ini sudah pernah ini dan kita berdiskusi. Iya. Iya. Nah, Yesus tadi Anda katakan dari bayi sudah Tuhan. Padahal Iya. dikatakan dia datang sebagai manusia. Yang mana yang benar? Tuhan atau manusia? Ya keduanya. Iya ya. Lucu ya. Gimana ceritanya? Itu bagi saya Berarti ya, Bang. Tuhan itu Saya ini iya, makanya saya tadi bilang sama saudara bahwa akal tidak. iya, akal ada. Nah, sekarang kalau Anda bawa akal, Yesus ini harus diimani datang sebagai manusia. Kalau Ya, dia tidak manusia. diimani sebagai manusia, berarti kita ini adalah penyesat. Wujudnya Sebab manusia. banyak penyesat. Wujudnya manusia, iya. Loh, kenapa akal-akalan kayak begitu, Bang? Sebab banyak penyesat atau pembohong, pendusta telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat Iya. dan antikristus. Masa Yesus Anda itu mengaku alien? tidak bahwa Yesus itu Mengaku manusia? Manusia, bukan alien dia. Iya, manusia. Nah, lalu kenapa Anda tuhankan kalau Anda akui dia manusia? Iya, karena dia lahir dari roh Allah, bukan seperti kita dari daging, dari hawa nafsu. Dia lahir dari roh Allah, roh Allah. sehingga dia Ya. adalah Tuhan. Tuhan. Berarti Anda antikristus. Enggak. Kan saya juga bilang Loh, wujudnya manusia. ini lah. Kalau dia wujudnya manusia, lalu kenapa Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Iya, emang dia Tuhan, Bang.
Nah, Oke berarti lah, Anda saya ganti. antikristus. Oke lah, saya ganti. Dia adalah anak saya. Dia anak manusia atau anak Allah? Keduanya. Kamu masuk. Berarti Anda penyesat. Berarti Anda jatuh kepada kaidah munafik. Anda mengatakan barang itu adalah emas, tapi di waktu yang sama Anda juga mengatakan barang itu adalah batu. Anda munafik, Anda pembohong. Anda memberikan saya sebuah cincin, Bang Suma, ini adalah emas 100% dan juga adalah batu 100%. Berarti Anda menipu saya dong. Gimana caranya? Anda katanya bawa akal. Bang Suma, ini ada cincin. Oke, cincinnya kenapa? Ini terbuat dari mana ini cincinnya, Bang? Itu 100% emas dan juga 100% karet. Ya berarti Anda penipu. Anda pembohong berarti. Atau Anda sinting. Atau Anda tidak waras. Kok Anda mengatakan sebuah benda cincin emas tapi di sisi yang sama 100% juga karet. Berarti ada yang nggak waras, ada yang nggak beres dengan otak Anda. Itu makanya saya katakan tadi, Anda bawa akal kagak? Ternyata kagak. Ayo pulang dulu, ambil akalnya dulu, baru naik lagi. Analogi Ayo. banyak cara bisa dipakai. Nggak bisa tweet seperti itu. Enggak. Abang dulu, turun dulu, ambil akal dulu lah, baru naik ke sini. Terserah sih kalau itu. Boleh tidak cincin 100% emas, padanya ada 100% karet? Boleh enggak? Nggak bisa, itu analogi yang Ya nggak dipakai. bisa. Analogi. Kalau cincin saja tidak bisa, bagaimana dengan Yesus, anak Maria, 100% manusia? Lantas Anda mengatakan anak Maria juga 100% Tuhan. Hanya orang gila yang mau percaya itu. Cincin aja nggak bisa, apalagi Yesus yang manusia. Ada seekor ayam. Lantas Anda mengatakan ayam itu 100% ayam dan ayam itu juga adalah 100% kerbau. Anda sinting. Hanya orang gila yang mau percaya itu, Bang. Mohon maaf ini. Terapi akal yang saya lakukan, makanya saya tanya, Anda bawa akal tidak? Kalau bawa akal, tidak bawa akal. Udah Bang, pulang dulu Bang. Cari akalnya di rumah, mana tahu terselip di ini, Dia mempunyai di mata, piring. mempunyai hidung, mempunyai nafas. Tuhan yang tidak terlihat tetapi mengakui mempunyai tangan, membentuk manusia dengan kan nggak bagaimana bisa makan dari roti turun dari langit, gimana Apa ini? Apa ini Bang? Ini cerita di ujung pekan atau apa ini? Buat batra, terus Ini apa ini? batranya dimasukin banyak hewan terus tidak rusak pada saat zaman dahulu. Ini apa ini tidak Bang? mempunyai Apa yang sedang Anda mempunyai ini? alat-alat yang Ini apa ini? canggih. Kehabisan obat. Lalu gimana caranya batu-batu membuat piramida? Itu kan nggak masuk Ini aja akal. Gurunda. Kenapa ini? Bang Ipan ini kenapa Anda ini? Akibat akal nggak ke bawah jadinya kayak gitu dia. Kayak burung tekukur yang bunyi kucing. Wujudnya manusia, pola pikirnya ayam. Gimana ceritanya? Kenapa kita itu diberitakan di dalam Islam bahwa orang-orang kafir itu saudara dengan setan? Kenapa? Kayak tadi tuh. Dan kerasukan setan itu. Yesus manusia. Ya. Kok Anda Tuhan kan? Karena dia juga Tuhan. Nah, coba. Ayo. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat, penipu, pembohong, pendusta telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu adalah antikristus, itu adalah planos, penipu, pembohong. Nah, sekarang saya tanya, Yesus sejak kapan jadi manusia? Dari lahir, dari bayi. Berarti dia datang sebagai Tuhan.
Coba. Tadi ditanya dalilnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, itu tubuhnya. Pekok. Inilah yang Al-Quran katakan. Inna syaitana adu. Setan itu musuh nyata bagimu. Maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Ini dia tidak. Justru bersaudara. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi. Summa la yukasirun. Ini sudah 2000 tahun. Kalian masih saja melakukan penyesatan-penyesatan terhadap manusia. Ya, berhentilah itu ya, berhenti. Pikirkanlah baik-baik. Pikirkanlah baik-baik. Mana ada kemudian Tuhan sekaligus bukan Tuhan. Itulah makanya kalian dikatakan bocor halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Pasiennya habis, akhi. Itu Bang Juma si dar. Dia tuh ini sinyalnya lagi rusak, merah terus, ikut-ikutan sama aku. Iya. Lagi di mana tuh noise naik motor? Oh kipas angin apa gimana Hus? Noise. Kipas angin matiin dah biar nggak bisa. Perasaan udah AC kemarin kok masih pakai kipas angin? AC-nya di kamar Ustadz. Aku lagi di dapur. Dar, gitu. udah monitor, udah monitor. Dar sistem. Denomnya apa Bang Dar? Walah. Ini Adinda Yonatan Nandar ya? Iya Bang Juma asli. Akunnya 3 kena peringatan dia. Ini asli bukan palsu. Kabarnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak bersua. Tapi saya sering nyimak di Komalantum. Banyak hal yang lucu-lucu di sana aku rasa. Di sini juga saya sering monitor. Ukhti blokir permanen sering saya monitor. Bunda Rahma juga Makasih sering. Bang Juma udah perhatian sama adik-adiknya. Amin. Sama-sama. Tapi Bang Juma boleh jujur Bang Juma, aku adik Bang Juma yang paling galak ya. Iya, betul. Dar. Oh. Dari. Ayo kita cari. izin promosi ya, mohon bantu follow ya. Ini baru 3.000 ini udah akun besarnya Iya. di banned semua. Bersaudara kan, bersuara dia langsung. Dari. Astagfirullahaladzim. Baluap itu, udah baluap. Kau baluap. Enggak, Islam dia Islam Pak Kristen. Jaringannya rusak Ustaz. Jaringannya jelek tuh. Asal otaknya nggak kalau rusak Bang ya. Handi ini asli kan? Palsu. Bang Nandar tuh banyak Tindak typo kores. di bawah katanya Nandar KW katanya. Asli ya teman-teman. Ini mohon bantu follow ya. Baru 3.000 followernya. Yang besarnya di banned semua. Saudara Dar. Bang Dar sistem, silakan. Abang denomnya apa Bang Dar? Darto. Darto Helem. Mana? Denom abang Kristen apa Bang? Lu Kristen, saya Islam. Wah, aku bilang kan dari tadi. Walah, salah paham Mama. Ngapain yang nyembah patung itu ngapain? Ya, apa yang mau disampaikan Bang? Biar diganti Bang. Iya, silakan. Ya, salam kenal Bang ya. Ya, oke. Salam juga. Ya. Allahu Akbar. Mana lagi nih hotelnya naik nih? Oh ini nih.
Siapa? Kenapa murid-murid saya kok pada nggak ada yang kooperatif Kan ya? Pak Lamsen. Murid-murid saya pada kemana tadi nggak kooperatif? Pak ya, Pak Lamsen, aku kangen padamu. jam segini udah tidur, siang baru tuh. Oh, nanti. Paling kencang kali kirim video-video di WA aku. Wow, dalam sehari ada 5 video dikirim. Entah apa-apa. Sama, tahu maksudnya apa? Terutama siapa itu? Ceramah siapa itu yang nyalain? Sembiring. Ya, macam-macam Sendiri. lah. Nah, dari Buya siapa sih? For. Ya, Buya Sakur itu loh yang sering dikirim-kirimin. Bukan Buya Sakur, Buya Kufur. Ya, Buya Kufur. Terus saya bilang sama Pak Lamsen, bagaimana kalau bagaimana kalau kau tuhankan itu sekalian? Ini apa sih ini? Turunin aja dulu biar dia ini. Ini noise friendly. Noise friendly. Loh, udah turun kok masih ada Ini suaranya? kenapa ini kok Iya. keterusan? Udah nggak ada lagi loh. Nggak ada lagi loh. Pasti cek. Oke, sahabat-sahabat sekalian yang ada di bawah, sambil menunggu noise-nya hilang, bagi sahabat-sahabat semua yang ingin bergabung dengan Laskar Api, silakan ya, lihat di bio Apologet Islam Indonesia. Di sana ada linknya untuk pendaftaran. Silakan Apologet Islam Indonesia. Oke. Rutin selamat malam. Tadi kamu diturunin karena kamu gak bersuara. Malah Taipi. Kenapa saya dituruni? Takut Bocil ya ini, kalau nggak bersuara. bocilin tarik bocil. Makanya jangan bilangkan kami takut. Kamu Udah, yang gak ada jangan suara. diomelin. Karena kan tiba-tiba nggak minta permisi Udah. kan. Jadi kita Jangan pikir, diomelin, udah. Ibu rutin ada yang mau disampaikan. Bu, dibuka Kan? minyak, Bu. Ditanya malah di mute. Nggak apa-apa, kita harus edukasi lah. Sabar kita ini. Orang sabar kan pantatnya nggak lebar. Ya. Gimana Ibu terutin? Uzuma. Ya, Ya. Kalau di Islam, maksudnya kan aku lihat di postingannya itu juara terbaik kedua kristologi itu berarti muslim bisa dikasih penghargaan kristologi ya. oh iya, kristologi itu kan pembela agama, gitu ya. Kristologi Islam berarti pembela agama Islam. Kristologi Kristen pembela agama Kristen. Gitu, Mbak. Gitu. Tapi di antara semua kristologi Islam yang paling ditakuti oleh Pak Bom itu Bang Suma. Enggak takut. Takut dia karena dia tahu kalau Bang Suma itu paham kalau Pak Bom itu lahir tanpa anus. Satu-satunya orang yang tahu kalau dia lahir tanpa anus itu saya. Jadi kalau Itu BO makanya. di atas, kalau BO. Lewat atas kalau dia Astagfirullahaladzim. Al-Zuma berapa tahun belajar tentang Alkitab? Saya nggak pernah belajar tentang Kristen. Saya hanya menggunakan akal saja setiap saya baca Bible. Karena Yesus mengatakan kasihilah dengan akal. Bukan dengan iman, bukan dengan mimbar gereja, tapi akal. Akal jadikan standar dalam menelaah agama Kristen, maka Kristen dari sejak lahir akan gulung tikar, bahkan tikar yang menggulungnya. Karena nggak rasional, nggak masuk akal.
seperti itu, Mbak. Belakangan. Dari aspek manapun di Kristen itu, baik konsep ketuhanan, ya, konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep kitab suci, ibadah dan seterusnya itu tidak ada yang rasional. Justru yang terakhir Bang, Coba, yang tidak rasional. yang mana? Banyak Yang mana? nonton aja channel Sunda Nabi. Nonton saja Bang channel Sunda Nabi, di situ sudah jelas tidak ada yang bisa kali nih. Nabi. Channel Sunda Nabi. Gimana? Bang Suma pun Sunnah. terkejut. Gimana? Bukan terkejut, sudah tahu. Oh, enggak. Di YouTube. Enggak. Jadi Kristen itu jangankan hal-hal yang terkait dengan literasi, pengajaran, materi, atau kajian. Manusia aja bisa diedit jadi Tuhan. Itu Kristen saking hebatnya tuh. Kitabnya Yahudi diambil, diedit sedemikian rupa, lalu kemudian Tidak ada yang diberi bantah slogan dari apa? channel Sunda Nabi. Terjemahan apa? Tidak ada yang bisa bantah Perjanjian gitu, dan lama juga katanya. Surat-surat Itulah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Oh, nggak bisa. Karena Kristen itu gimana dia? Pola mainnya gini. Orang-orang Kristen itu sukanya hanya main di belakang. Makanya kalau berhadapan dengan umat Islam mereka nggak berani. Makanya dia bikin YouTube kayak tanpa ragi, kayak gitu-gitu ya. Banyaklah dari Kristen itu yang merasa mereka hebat. Tapi mereka cuman teriak di dalam kloset. Masuk di kamar mandi, habis itu dia kunci dari dalam, habis itu dia teriak ke kloset. Makanya orang-orang Kristen itu ditertawakan sedunia karena mereka Satu tidak video pernah menang. bikin di YouTube-nya Bang Orang-orang Suma. Kristen itu tidak Tidak pernah ada menang yang berdiskusi bisa dengan umat Islam. Gak pernah. Jadi kalau hanya bikin video-video, habis itu dia mengatakan tak ada bisa bantah. Bagaimana kita mau bantah? Kalau mau bantah-bantahan naik ke podium, berhadapan dengan Bang Suma, baru bantah-bantahan. Ya kalau bikin rekaman sendiri, monolog, bikin video, orang Bang Yunani Suma. aja bisa kalian edit jadi Tuhan kok. Iya Bang Suma. Aduh, kasihanlah Baru Kristen ini. dalilnya, baru membantah, Hukum-hukum dalilnya Tuhan, bantah dulu. hukum-hukum Tuhan dikatakan sebagai sampah, diajarkan sebagai hal yang tidak berguna, yang tadinya hewan Jadi dirubah siapa? menjadi manusia, gitu loh. Yang- Itulah hebatnya ya. Jadi satu fenomena yang menarik di Kristen itu, khususnya yang ada di Nusantara ini ya, sudah diajarkan beratus-ratus tahun dengan cara pembunuhan, kekerasan, penjajahan, intimidasi, misionaris, ya, menyusup dan seterusnya. Tapi tetap aja minoritas. Kenapa? Orang Indonesia cerdas-cerdas, Bung. Gak mau ditipu dengan ajaran Kenapa ketawa, Bu? Tidak, kan kemarin dia bilang Yesus tidak punya pajero Ibu kan. ini lupa minum obat ya. Lupa minum Taruh dulu, obat Bunda. baru naik. Gini aja, Bu. Ibu panggil orangnya itu kalau kenal, Enggak debat lah. di sini. Kita ditahu, yang di Indonesia aja nggak ditahu kan siapa yang bikin. Atau ibu suami ibu pintar nggak, Bu? Bawa ke sini kita diskusi. Gimana? Pintar. Ya bangunkan dulu Tapi dia suami ibu. udah tidur. Oh, udah tidur. Kapan dia bangun, Bu? Bang Itu Juma pertanyaan. kemana? Atau ibu ilmunya hanya ketawa saja? Sebentar, aku teringat perkataan dia. Dia katakan, Bang Suma katakan, Yesus tidak punya pajero. Memang Yesus nggak punya pajero? Dia Nggak punya. menyombongkan diri gitu loh. Yesus punya apa, Bu, waktu hidup? Yesus punya apa? Dia menyombongkan diri kepada Saya Tuhan. tanya kepada ibu, Tuhan Yesus. Yesus waktu hidup, Yesus punya apa? Yesus. Kau stres. Aku sudah free. Stres. Kalau kau Yesus itu- stres jangan Aduh, dikeluar. lama. Yesus itu waktu hidup miskin, Bu. Terus Yesus waktu hidup miskin, Bu. Dia mau beli pedang aja, Bu, dia jual jubah.
Emang dia punya harta, Bu? Yesus itu punya. Yesus memang anak tukang kayu. Iya, makanya miskin dia. Itu menggambarkan kerendahan hati. Jadi Itu Tuhan merendahkan sebenarnya. diri. Itu kerendahan hati gitu. Dia Jadi semua mana ya? jadi Tuhan miskin ya, Bu. Menyombongkan diri itu. Saya mau Mana yang bergabung nih. menyombongkan diri lebih jago dari Yesus? Agama apa diam Mana dulu dia? Bu? Agama apa yo Jai? Kristen. Oke, silakan. Nih si Juma saya rasa ini udah ketua Bentar ya, aku panggil Bang Juma. Cuma. Itu mohon maaf Anda, saya turunkan ganti Bang Juma. Bentar dulu. Kalau si Juma berani nantang Tuhan Yesus, kalau Yesus itu bukan Tuhan, silakan lakukan Wes. seperti apa. Ustaz Agustan. Gurunda. Enggak, Kak, dengar dulu. Kalau berani si Juma itu Ya kan menantang aku Tuhan manggil, Yesus. aku manggil doang kok ngamuk kau. Aku kan cuma manggil Gurunda. Dengar dulu. Kalau memang dia Ngamuk itu kau. berani, dia nantang Tuhan Yesus, lakukan seperti siapa si Ustadz Agustan itu. tinggal tunjuk Kalau berani, kata. saya Aku sudah. manggil Gurunda. Tantang Yesus. Kalau berani menghadapi saya hebat Yesus, saya tantang. Weh, tantang seperti Iya, siapa si saya Agustan. tantang Yesus. Berani Ya, nggak ngadepin tentu saya? apa? Berani nggak ngadepin saya? Bakar Alkitab kalau kau berani. Bakar Alkitab kalau kau berani. Untuk apa Berani Alkitab kau? dibakar? Berani Nggak ada kau gunanya. menantang Tuhan Yesus. Saya masih perlu Alkitab ini untuk ngantemin Kristen. Ngapain harus saya bakar? Berani kau. Nggak perlu. Kalau Tuhan Yesus nanti ampuni kau, saya jatuh kau. Ini saya mahal ini beli ini. Ngapain harus saya bakar? Ini Bakar. sangat Kalau berguna. Ini sangat berguna untuk membongkar kebodohan Kristen. Ngapain harus saya bakar? Gila apa lu? Ya gila dia. Udah Tunjukin gila. lagi, Start. Tunjukin lagi. Iya, ini saya beli ini bukan ngemis. Ini saya beli. Masa harus saya bakar? Ini sangat berguna untuk membongkar kebobrokan Kristen. Nah, masa saya bakar gimana sih lu? Ada-ada aja. Dah. Puas ya? Suruh Kau nantang kan Yesus saya tantang. Dah. Kau kan tinggal bantah pernyataan Gurunda. Bang Zuma, kau tinggal bantah. Apa yang disampaikan, kau tinggal tunjuk data. Bantah gitu loh. Jangan kau ngomel-ngomel di atas. Kalau kau mau curhat depan pendetamu, pendeta. Kenapa kau nggak berani hadapi Gurunda itu Bang Zuma? Kenapa nggak berani pendeta? Apa kau selama ini bohong ke saya? Nggak berani kau pendeta? Atau pastor? Kenapa? Suruh sini pendetamu hadapi Gurunda. Bang Zuma, jangan kau ngomel-ngomel. Bunda, ntar dulu Bunda Rama. Jadi bro, gini aja deh bro. Kira-kira kamu punya keilmuan apa? Mau diskusi di sini atau mau ribut? Siapa sih namanya nih? Mau diskusi atau mau ribut bro? Yozai. Ya saya mau ribut apa mau diskusi? Mau makan. Saya rasa bro, kamu tidak akan pernah bisa membaca Bible-mu dengan original teks. Saya yakin gak bisa kau baca. Ya sekarang lebih baik kau pelajari Bible-mu dulu deh. Baru naik marah-marah di sini, oke? Karena hanya berapa persen saja Kristen di Indonesia ini bisa baca Bible-nya dengan baik. Original teksnya loh ya. Nah kalau kau punya ilmu, ayo diskusi saja. Bunda Rama buat Bang Juma, Bunda. Rama buat Ayo diskusi. Duh. Terima kasih. Kan dia bilang mau mualaf tadi tuh. Dia ngomong dia mau mualaf. Ustaz Sugi mental-mental ya. Iya, tadi jaringan. Turunin aja dia ini si Yose. Lu jangan turunin dulu. Aja siapa tahu dia mau diskusi baik-baik. Ini room diskusi bukan room mengandalkan orang lain. Jadi siapa yang naik andalkan dirimu sendiri. Gitu, oke? Oke, Bang Andi, bentar aku sapa dulu. Yanto, malam agama apa Yanto? Sama lah, Agama apa? sama, Agama apa? sama. Sama. Emang sejak kapan ada agama sama? Turun. Tanya agama apa sama?
Sejak kapan ada agama sama? Elia salawat selamat malam agama apa? Tadi katanya Agama mau Kristen. Agama dia mau Kristen. syahadat ini. Kamu syahadat tadi ku baca typinganmu, kamu salah syahadat. Betul Siapa? kau atau kau penipu-nipu kau? Siapa? Solawat. Aku. Typinganmu tadi aku screenshot, kamu salah. Nggak usah ditanggapi lah yang aneh-aneh kayak gitu. Gini aja, Apa? stop dulu, Ya, stop. syahadat. Bu, ini room bukan tempat ribut ya. Sekarang Siapa ribut? Apa? sekarang diskusi siapa Elia ini mau diskusi apa tidak? Aku mau diskusi sama sama Baik. Bang Juma. Baik, ada Yes. Bang Jova. Nah, Topiknya Halo, apa, Bang Bro? Yang Juma. pokok saya bentar dulu. Topiknya apa? jangan marah-marah dong. Baju mahal. Marah-marah. Ya, Jangan gila, marah-marah, Bang Juma. santai aja. Santai aja. Iya, santai. Santai aja gitu dong. Bang, Halo, Bang tadi si Juma. Yoja ini marah-marah sama Halo. Bang Juma, Bang. Yoja ini, Selamat malam, aku panggil Bang. Burunda, dia marah-marah sama aku. Tunggu dulu katanya. Aku baru Cukup manggil lah, Burunda, diskusi dia lah. Iya, halo. Sabar kamu, jangan terburu nafsu kamu. Itulah kamu Islam. Sabar. Ditanggapi kan kalau gitu. Makanya sabar diam aja, sabar Pasti aja. ditanggapi Makanya- dia. marah. Kamu diam, saya turunin. Sabar kamu. kamu. Sabar gitu dulu. banget sih? Ya Kok sekarang begitu banget sih? Elia sekarang topiknya apa, Bro? Mau diskusi apa? Ya tunggu, jangan kali ngelimut-mut. Aku mau bertanya sama Bang Juma. Mau diskusi. Boleh bertanya Apa Bang? tante? Boleh. Ya boleh. Boleh bertanya Bang. Aku mau jadi Ya mualaf. kan Bang. boleh gue bilang. Mualaf, aku mau syahadat. Bang. Oh susah itu. Mualaf itu susah. Kok Harus susah? menggunakan akal sehat. Iya, aku akal sehat. Dan harus kemudian Iya. tunduk jasadnya, hati dan pikirannya kepada Amin, perintah ya Tuhan. Allah, ya Allah. Iya. Ya Allah, amin. Aku tanya sama Abang. Hmm. Relat apa? Abang sekarang menyalahkan Kristen dalam sudut pandang gimana? Kristen tidak perlu disalahkan, memang salah dari sananya. Sekarang aku tanya, ada nggak di dalam ada nggak di dalam Alkitab? Sabar dulu yang satu, ada sabar dulu. Ada nggak di dalam Alkitab yang menyatakan Nabi Muhammad? Yang menyatakan tentang namanya nggak ditemukan, tapi pribadinya jelas ada. Di dalam ayat? Sempurna malah. Di dalam kitab? Iya, di dalam Bible. Di dalam kitab apa, Bang? Gimana? Di dalam ayat, di dalam kitab apa, Bang? Banyak kali. Contoh. Mau perjanjian lama, Aku mau perjanjian baru. Perjanjian baru. Hmm. Oke. Lukas, Kisah Para Rasul 3. Oh. Heeh. Oke. Mulutmu congor Juma, kamu salahkan itu kitab. Kamu katakan perjanjian baru itu kitabnya Paulus. Kasar. Kamu Jadi saya katakan kepada saudara, memang sudah salah dari sononya. Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang Tuhan. Salah. Seorang Nabi. Di antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakan padamu. Dan akan terjadi bahwa semua manusia yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa ini? Siapa ini? Jawab saya. Siapa ini? Jawab. Siapa Nabi yang datang setelah Nabi Musa? Yang kalau tidak didengarkan ucapannya dia membasmi. Dia memerangi. Itu siapa? Siapa bang? Bang? Diskusi itu yang sopan. Nggak bisa ya dibaca, dijawabnya. Oh, orangnya nggak ada. Yang sopan kalau Teriak. diskusi, yang sopan ya. Tapi ada yang bilang tadi itu Elia loh. Biarin aja mau Elia mau apa terserah.
Mau Elias Pikal juga nggak apa-apa kalau mau diskusi kok. Di sini kan bukan area tinju. Fendi malam agama apa Fendi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya mau ingin menyampaikan, bisa enggak? Terima kasih ya untuk Apologet Islam Indonesia. Kalian sudah berjuang siang dan malam untuk membentengi akidah umat Islam. Masya Allah. Saya sebagai seorang muslim sangat berterima kasih ya, karena dengan adanya kalian saya bisa menghantam kepala Oten satu persatu justru. Beneran, itu beneran. Karena dengan saya, Ceritanya gimana bang? karena saya itu kan preman komentar saya jujur. Saya preman komentar. Saya sering debat di komentar lawan Oten. Dan itu ketika Oten itu mulai apa ya, mereka menghujat, ya saya hantem kan kepala mereka balik itu. Tuhan mereka yang tukang ngemis itu, yang kiri yang beli kolor aja nggak bisa 2000 tahun ya kan, itu bikin emosi hujatan mereka itu bikin emosi jujur. Saya aja sampai panas loh itu dengerin. Di kolom komentar itu kan ratusan bang ya, ratusan itu bahkan ratusan orang Oten itu, hujatannya di kolom komentar YouTube itu luar biasa. Dan ini luar biasa sih. Bang cukup lah, jangan di resume itu, ini yang luar biasa. Iya, semoga sehat Thank selalu. you ya Bang Fendi. Iya, sehat selalu Abang. Saya udah bertahun-tahun loh Bang ngikutin channelnya Abang, 6 tahun lebih saya itu belajar sama Abang. Masya Allah. Lanjutkan perjuangan Bang Fendi. Ya, berjuang kita di jalan Allah. Siap. Ya, kita semua berjuang bersama, sesama muslim harus saling melindungi, itu intinya. Ya, Ya, kita Bang. adalah satu kesatuan. Takbir. Allahu Akbar. Ya bang. Seperti halnya Trinitas. Trinitas itu kan satu kesatuan ya. Kita kesatuan. Udah cukup bang. Udah bang, ada Iya, tamu di iya. samping bang. Makasih. Ya, makasih ya. nggak apa-apa. Sama-sama sahabatku Fendi. Ya. Masya Allah. Ya bang, makasih. Kasih. Sehat It's me, selalu. selamat malam, agama apa? It's me. It's me. It's me. Malam. Ini malam kok jadi aneh naik mengandalkan orang lain, dia nggak andalkan dirinya sendiri. Kalau naik itu andalkan diri sendiri, jangan andalkan orang lain. Terus kalau mau jadi apa di sini? Selamat malam abang. Agama apa? Malam. Ya. Siapa yang nanya agama itu? Waduh. Bang, nggak apa-apa. Fanatik sekali. Wah, fanatik. Bah, reality toh. Islam apa Kristen? It's me. Ya, Islam apa Kristen? Kristen kak. Oke, Kevin, Kristen apa Muslim? Islam. Kevin. Cukup satu Udah, aja. it's me aja, it's me. Kita diturunkan Oh, it's aja me kalau aja. nggak bersuara, it's me aja. Jangan dulu diturunkan, Ibunda. Silakan lanjut, silakan Gurunda. Masuk ke topik ya. It's me, mau topik apa? Nggak ada sih, cuma naik aja kalau Apa? nggak ada pembahasan. Banyak yang bisa dibahas, bro. Bebas, bahas sudah. Oke, saya kasih topik ya. Oke. Yang pernah ada di muka bumi itu, makhluk manusia ini yang pernah ada di muka bumi, apa bisa dikatakan Tuhan menurut Anda? Menurut keyakinan kami bisa. Alasannya, bro? Alasannya? Iya. Apa alasan? Oke, nggak apa-apa, Anda diam dulu ya. Tuh Banjuma, bisa dikatakan Tuhan yang makhluk ini bisa Tuhan. Banjuma, silakan. Bagi yang tidak mengerti
tentang Tuhan ya boleh. Tapi apakah itu benar? Salah. Karena Tuhan itu bukan makhluk. Dan Tuhan tidak akan pernah berubah menjadi bukan Tuhan. Ini ilmu yang harusnya teman-teman Kristen pahami, sadari. Bahwa sehebat apapun Yesus, dia hanyalah ciptaan Tuhan. Dia adalah utusan. Dia duta, perwakilan dia. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Jadi salah kalau misalnya Tuhan dikatakan pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu ciptaan Tuhan. Seperti itu, Bang. Jadi begini. Tuhan apa yang tidak Gimana? bisa, Bang? Tuhan yang tidak bisa bagi Tuhan itu adalah menjadi bukan Tuhan. Itu tidak bisa bagi Tuhan. Tuhan kan maha bisa, Bang. Iya, Tuhan maha bisa, bisa menciptakan. Tapi satu yang tidak bisa Tuhan ciptakan, yaitu Apa itu? Tuhan menciptakan Tuhan. Itu nggak bisa. Segala sesuatu yang dicipta di luar daripada Tuhan, itu bukan Tuhan, tapi ciptaan. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan. Tuhan hanya bisa menciptakan makhluk. Anda keliru. Kelirunya di mana, Bang? Jadi pemahaman Anda terlalu primitif. Jadi Anda mengatakan primitifnya di mana? bahwa, primitifnya statement Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan kan? Ya jelas, memang dialah Tuhan itu sendiri. Anda statementnya salah. Jangan membawa terlalu jauh untuk membingungkan orang-orang maksud Kristen saudara, awam gitu. jadi maksud saudara ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu Tuhan. Saya katakan kepada saudara, Tuhan itu jangankan menciptakan dirinya, menjadi kembar aja tidak Tuhan itu. Menjadi kembar Tuhan itu nggak bisa. Apatah lagi setara dengan manusia. Menjadi kembar aja Tuhan itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia disebut Maha Esa. Ya, yang disebut Maha Esa itu berarti apa? Sungguh-sungguh esa, sungguh-sungguh ehad. Bukan mau setara dengan makhluk. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Tuhan Maha Bisa, termasuk bisa menciptakan dirinya, itu konsep dari pagan. Anda yang kembali di zaman batu, bukan saya. Segala sesuatu yang diciptakan itu, meskipun Anda labeli Tuhan, tetap aja dia ciptaan karena dia adalah hal baru. Yesus ciptaan karena dia adalah hal baru. Anda mau kemana? Maka Anda mau kemana? Kan konteksnya Anda kan itu konteks apa? Konteks yang Anda bicarakan untuk Tuhan menciptakan Tuhan itu konteksnya lain dan tafsirannya menurut tafsiran Anda gitu loh. Jadi kalau konteksnya Anda Oke. Kalau begitu sebelum alam semesta ini diciptakan, Yesus di mana? Kalau menurut ini kan dua pandangan yang berbeda dan dua tafsiran yang sangat berbeda. Anda menggunakan tafsiran Anda dan saya menggunakan tafsiran apa yang Nggak ada tafsir-tafsiran. Nggak ada tafsir-tafsiran. Iya, Ketika pencipta belum menciptakan, Yesus di mana? Itu pertanyaan sederhana kan? Sederhana. Pada mulanya adalah firman. Itu belum diciptakan segala sesuatu. Pada mulanya adalah Yesus firman. sudah ada nggak di situ? Yesus sudah ada nggak? Di mana Yesus di situ? Pada mulanya firman, Yesus di mana? Dengar dulu. Pada mulanya ada firman, dan firman itu bersama-sama dengan Roh Allah dan Nah sekarang pada saat pada saat firman bersama-sama dengan Allah, yang saya tanya, Yesus di mana? Itulah firman itu, Yesus itu sendiri. Nenekmu kiper. Siapa yang Anda hendak tipu di sini?
bukan Pertanyaan masalah saya, saya pada saat firman bersama dengan Allah, Yesus di mana? Jangan-jangan Anda Itu tidak kenal firman Yesus itu lagi. saya Jangan-jangan sangat Anda nggak mengenal kenal dia. Yesus. Saya tahan sebentar. Saya mengenal karakter Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi pada mulai Oke. firman Pada firman saat Allah, firman dan firman itu bersama Allah. dengan dan firman Allah, itu sudah menjadi manusia. Itu Pada menurut, saat firman bersama dengan Allah, Yesus di mana? itu firman itu sendiri, kalimatullah itu sendiri. itu loh. Sekarang begini. Pertanyaan Itu bukan cuma sampai di situ. Pertanyaan saya, pada saat firman bersama dengan Allah, Yesus di mana? Firman itu sendirilah Yesus itu, Roh Allah Yesus Nenekmu itu kiper sendiri. 7 turunan. Jangan Hey, bilang hey, Bung, pakai otak kalau berbicara tuh, pakai akal. Pakai akal kalau berbicara. Anda mengatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Yang saya tanya, Yesus di mana? Anda mengatakan dialah firman itu sendiri. Nenek lu kiper. Yesus nanti ada setelah firman itu menjadi, membentuk, terbentuk, dibentuk menjadi bayi orok. Barulah Yesus ada. Makanya dikatakan pada mulanya. Artinya orok tadi itu pada mulanya firman. Sama seperti alam semesta ini. Alam semesta ini pada mulanya adalah firman. Oke. Matahari pada mulanya apa? Firman. Belajarlah pakai otak, jangan pakai dogma. Kalau di gereja boleh, di depan Bang Suma dan tim apologet Islam jangan. Nggak laku. Nggak laku, ditertawakan gitu loh. Ini Pada siapa mulanya lagi nih? adalah, ya silakan akhi. Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Pak wabarakatuh. Sugi. Pak Des, Waalaikumsalam. Terusin Bang Juma. Perlu dicek Pada dulu. mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Yes. Bersama dengan sifatnya berarti ya. Nah sekarang ketika dikatakan Yesus itu sudah ada pada zaman itu, hanya orang bocor kepalanya yang bisa mengimani itu. Yesus belum ada. Nanti firman yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang menjadi manusia. Begitu berarti Yesus ini adalah ciptaan. Juma. Iya, gimana saudara? Ya. Boleh bertanya Juma? Oh bertanya, silakan. Nah, kapasitas Juma di Alkitab itu apa? Kira-kira kok terus dari YouTube ke bagus, TikTok bagus, membahas bagus, Alkitab baik. Oke, jadi Anda bertanya kapasitas saya apa? apa? Saya Iya, adalah kapasitas seorang apa? Muslim yang diperintah oleh Allah untuk berdebat dengan ahli kitab dan orang-orang zalim yang ada menyusup di tengah-tengah ahli kitab. Dengar, paham? Anda sebagai Tuhan yang tahu ini salah itu yang benar. Anda selaku Tuhan. Acuan salah dan benar itu sudah ada di dalam kitab suci. Yang mana yang salah, yang mana yang benar itu sudah ada di dalam kitab suci. Dan kitab yang Anda anggap suci itu sudah ada dalam kitab Anda. Al-Quran itu sama Alkitab itu jauh berbeda. Jangan bawakan Oh konsep jelas, satu Al-Quran firman itu Tuhan, Alkitab satu itu karangan Al-Quran. manusia. Beda. Yang satunya firman Tuhan, yang satunya karangan. Beda. Ini karangan siapa? Beda. Karangan Karangan siapa? Lukas, Coba. karangan Markus, karangan Paulus. Beda. Jangan nangis dulu, jangan nangis dulu, jangan nangis dulu. Jangan nangis. Hei, Injil sudah ada naik ke itu sini, pada jangan abad nangis. pertama. Itu Memang sebelum Muhammad lahir. karangan itu lebih dulu daripada Al-Quran. Saya akui Muhammad itu karangan lahir itu pada abad ke-7. lebih dulu Yang kita daripada pada abad- Al-Quran. Kita akui ya, karangan itu lebih dulu daripada Quran. Kita akui memang.
Masalah lebih duluan karangan. Lebih duluan Lukas mengarang, lebih duluan Paulus mengarang, lebih duluan daripada Markus mengarang, baru kemudian datang Al-Quranul Karim untuk menegur karangan-karangan itu. Paham ya? Halo Juma. Iya, jangan Juma. nangis, Bung. Ah, kamu udah dewasa pun masih pakai Juma, nangis. Juma. Anda tahu bahwasanya Elohim itu musuh bubuyutannya adalah kaum Arab. Anda tahu Elohim musuh dari dulu. Coba sampai sekarang saudara tahu. tunjukkan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi itu memusuhi orang Arab. Yang saya tahu, yang dimusuhi oleh Tuhannya Yahudi adalah orang yang tidak bersunnah. Yang dimusuhi oleh Tuhannya Yahudi adalah pemakan babi. Saya bacakan dalilnya ya samamu. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan dengan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak jumlahnya. Siapa mereka yang dibunuh dengan api oleh Tuhan yang sangat jumlahnya? Mereka adalah yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu siapa tuh? Jadi sedih saya. Jadi Tuhannya orang Yahudi sangat benci kepada Kristen pemakan babi, laknatullah alaih. Jangan ngadi-ngadi, ini dalil. Sekarang siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Yang makan kecoa, Islam atau Kristen? Yang makan ular, monyet, itu Islam atau Kristen? Hah? Tuhan akan datang dengan nyala apinya membunuh semua manusia yang makan babi. Itu pengekor Anda pengekor. Yesaya 66 nomor 16 sampai 17 sampai 18 dan seterusnya. Siapa yang makan babi? Siapa yang makan babi, Islam atau Kristen? Jawab. Kristen. Israel itu. Jawab. Bukan untuk Islam itu, untuk Bani Israel. Ya memang betul. Tadi kan Anda mengatakan bahwa Tuhannya Israel sangat membenci orang Arab. Mana dalilnya? Saya mengatakan Tuhannya Israel sangat membenci pemakan babi. Anda minta dalilnya, tak kasih. Tuhan akan datang dan akan menghabiskan yang hidup dengan api dan pedang di tangannya. Tuhan akan membunuh pemakan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta balau. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Mana dalilnya, Anda ngomong itu ngawur. Yesaya 66 nomor 16 sampai nomor 17. Oke, baca biar mata Anda juling sekalian. Baca. Supaya Anda sadar bahwa perut Anda yang penuh dengan babi itu akan dihanguskan dengan api. Agar saudara sadar bahwa mulut Anda yang mengandung daging babi itu akan dibakar oleh Tuhan dengan api. Agar Anda sadar bahwa lambung Anda yang penuh dengan ular naga, monyet, kura-kura, komodo, tikus itu akan dibasmi dengan api. Udah dikasih tahu masih juga tidak sadar. Kalian yang 5.000 orang di bawah yang masih ada oten, dengarkan. Yesaya 66 nomor 16 nomor 17. Tuhan pencipta langit dan bumi akan datang membakar dan melenyapkan semua pemakan babi dan pemakan tikus dan juga pemakan binatang-binatang menjijikkan. Siapa pemakan binatang-binatang jijik ini? Ura. Itu hanya adalah Kristen. Halo. Harusnya berterima kasih, kita ajarin supaya kalian itu meninggalkan agamamu yang Tuhan ancam dengan api, masih juga kau membantah. Berterima kasih.
kasihlah kepada apologet Islam. Anda memaksakan kehendak Anda dengan pemahaman Anda sendiri. Oh, bukan kehendak saya. Ini dalil. Iya, Anda keliru. Ini dalil. Sekarang begini. Saya bacakan ya. Begini ya. Saya bacakan. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan kemarahan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya dengan taman-taman teos, dengan mengikuti seorang yang di tengah-tengah mereka yang memakan buah-buih dan binatang-binatang jijik serta balaau, tikus. Mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Anda mau lari kemana? Anda mau lari kemana? Saya tidak lari kemana-mana. Saya mau Anda tanya. mau lari kemana dengan dalil ini? Anda mau lari kemana? Itu tradisi umat Yahudi. Dulu bangsa Arabia dulu tidak melakukan hal seperti itu. Sunat itu punya siapa? Saya mau bertanya sama Anda. Nggak ada Yahudi makan babi itu nggak ada. Semua yang makan babi akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Apaan sih lo? Ini dalil, Bung. Berterima kasihlah supaya kamu itu sadar. Kasihanilah anak-anakmu, keturunanmu yang makan babi akibat ajaranmu itu. Tuhan sendiri yang mengancam. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan semua pemakan babi. Anda pergi ke kota sana tuh, yang basisnya agama Anda. Di pasar binatang tuh, semua binatang-binatang yang menjijikkan ada semua di sana. Untuk siapa? Ya untuk Kristen. Tikus, kucing, kura-kura, komodo, biawak, kluwing, kaki seribu, apa lagi? Curut, walang sangit, curut, tikus, balau, pararang, semua tuh, monyet, lanceng, asu, semua dimakan oleh kalian. Ini dalil nih. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan sangat banyak, karena memang Kristen itu banyak. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan diri mereka dengan taman-taman teos, dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Kelirunya di mana? Kelirunya di mana? Keliru. Sekarang begini, kelirunya di mana? Kepada orang Kristen. Kelirunya di mana? Itu tradisi umat Yahudi, tradisi nenekmu kiper. Itu tradisi. Saya mau tanya, emang bangsa-bangsa Arab itu dulunya mewajibkan sunat? Saya mau bertanya sama Anda. Anda punya kenapa larinya ke sunat, gepeng? Saya mau orang tanya nggak dulu. bahas sunat. Gepeng. Orang lagi bahas babi sunat. Itu soal makan. Anda mengatakan gepeng. Ini bahas tentang apa? Makanya Al-Quran mengatakan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kemudian, wahai manusia, makanlah yang halal yang berasal dari bumi. Jangan kau mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Itu kata Al-Quran. Ketika kemudian ada kecaman, ada ancaman dari Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa Tuhan akan datang menghabiskan dengan api orang-orang makan babi, siap-siaplah kalian. Oke, siap-siaplah kalian. Tertawalah dengan tertawa segirang-girangnya. Tapi dalil ini tidak bisa Anda lari. Tidak ada dalil, itu dalil Anda.
Tuhan mengatakan di data ayat selanjutnya, Tuhan mengatakan di nomor selanjutnya Yesaya 66, apa kata Tuhan? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang sujud beribadah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi beribadah itu sujud, kucluk, bukan makan babe. Itu punya orang Yahudi, bro. Ya bukan orang Yahudi bela. Itu Yahudi bela. Mau orang Yahudi ke, mau orang Nasrani ke, yang jelas di situ ada ancaman bagi orang yang makan babi. Semuanya akan dibakar dengan api. You bakar, you makan kucing, lu bakar kucing. Lu makan guguk, lu bakar guguk. Lu makan kera, lu bakar kera. Nanti ada saatnya lu yang dibakar. Itu apa? Itu bro, apa? Itu Tauratnya Yahudi. Dilarang memakan. Di atas tiang salib untuk Kristen, untuk membatalkan Taurat, gitu. Jadi maksudmu ini sudah tidak berlaku? Itu sudah tidak berlaku, gitu. Maksudnya sudah nggak berlaku, gitu. Ini ancaman Tuhan sudah nggak berlaku. Orang Kristen, apa yang masuk ke dalam mulut, ke jamban itu halal, bro. Makanya halal untuk Kristen, tapi tidak bagi Tuhan. Halal bagi Kristen, makanya Kristen itu nanti semuanya akan dibakar. Halal. Itu sendiri itu sudah mengatakan halal. Yang keluar dari mulut, andai saja yang keluar dari hati ke mulut motor itu haram. bisa direbus, itu juga yang kau makan. Andai bisa ban mobil, ban dalam mobil itu direbus, itu juga kau makan. Andai bisa kuku buaya kamu rebus, kau juga makan. Dibilang aspal aja, kalau digulung, dikasih garam, dikasih tomat, dikasih lombok, kau makan juga. Itulah kau. Itulah kau. Oh, di Kristen tidak ada yang haram. Justru yang saya tanyakan kepada Anda ini, Kristen nanti akan dibakar oleh Tuhan. Siap-siap aja. Siapa yang mau bakar? Siapa yang mau bakar kita? Pemakan babi yang dibakar, Ini pemakan babi. Yang makan babi. Ini pemakan babi yang dibakar. Saya mau tanya, ini pemakan binatang-binatang jijik serta tikus semuanya akan dibakar. Atau bangsa Yahudi, itu saja saya mau tanya. Yahudi itu Arab, peraturan bangsa Yahudi Arab. Tidak ada Yahudi Arab di sini, nggak ada. Di sini mengatakan siapapun yang makan babi akan dibakar oleh Tuhan. Masih mau kau datang besok? Berat bung, berat, karena musuhmu itu adalah kitabmu sendiri, makanya jangan nyolong kitab. Lanjut Pak Eko. Yang di bawah sekali-sekali takbir napa? Allahu Akbar. Allahu Akbar, gitu dong. Allahu Akbar. Enak ini. Oh iya, Guru dah. Ya, gimana Dek? Akbar. Allahu Akbar. Sip. Makanya jangan makan babi, karena yang makan babi itu dibakar dengan api. Tapi Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Ya makanya pengikutnya itu 2 kali lebih jahat dan tempatnya neraka. Kan Yesus sudah katakan, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk agamamu. Setelah masuk agamamu, kau jadikan orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jelas kok. Memang dia orang neraka, wajarlah dibakar. Orang dibakar itu di neraka. Oke, siap-siap aja bulu anusmu hilang. Itu ada Samuel bang, pasien selanjutnya bang.
Samuel, selamat Bulu. malam. Bulu hidung, bulu anus, bulu ketek semua akan hilang dibakar api. Hanya gara-gara seekor babi. Jadi sekiranya diskusi itu pakailah akalmu membaca. Itu kan tradisi. Kapan ada tradisi Yahudi makan babi? Nanti Rasul Ibu Lubis putar lagi di gereja. Ini Bang Suma bilang bahwa bulu anus kita akan dibakar. Gara-gara makan babi. Ya Rasul udah Lubis. jelas. Oke, Samuel, selamat malam. Mau bertanya dulu Samuel. Oh, saya Bu mau bertanya. Bagaimana kalau babinya warna putih? Yang ditanya di situ kan yang makan babi, Bu. Nah, kalau babinya sudah direbus, digoreng kan nggak apa-apa, Bu. Bukan gitu pertanyaannya Bang Joma. Bagaimana kalau LAI sudah menambahkan babi hutan? Babi kota boleh? Babi piaraan? Ya, boleh. Jadi kalau ada babi yang suka pakai skincare, itu nggak apa-apa. Bang, kalau ada yang pakai skincare namanya bukan babi tapi muka babi. Oh, muka babi. Pakai Ya, ya, skincare. ya. Samuel gitu. Kalau ya, lanjut. Samuel, jaringan saya error. Iya, kadang-kadang gitu. Gak apa-apa, hajar aja terus. Samuel kok nggak ngomong? Cari Wawan. Cari Wawan, diturunin kalau nggak Maaf ya, bukan. Ini bibir pecah dari lahir. Bukan sariawan, Bu. Ini bibirnya pecah dari lahir, Bu. Nyeng nyeng onyeng deng Ah, selamat kan malam. udah aku bilang kan, udah aku bilang dari lahir kan, udah aku bilang dari lahir. Namanya bagus sekali tuh. Onyeng deng onyeng deng. Oh, ada namanya Onye. Onye, ada yang mau disampaikan? Babi kan enak dimakan. Apa Bang? Babi itu enak dimakan. Waduh, nggak jelas suaranya. Makanya kalau makan kelapa muda jangan sabuknya yang dimakan, Bang, kelapanya. Babi itu enak. Ya enak lah. Makanya dilarang. Bersihnya juga enak. Makanya dilarang. Ini ada Kang Lubis nih. Nah, nih yang putar video saya di gereja nih. Nih orangnya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Assalam. Oh, sudah mualaf dia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Bang Zuma, kita dari lahir kita sudah Islam Bang. Nah, kita nggak ada Allahu Akbar, Masya Allah. dari Kirain orang yang tua mantan kita. pencuri motor, abangku, maaf. Enggak bang. Cuman aku terinspirasi setelah nengok lab ini kan, lebih banyak pengetahuan kita di Islam gitu. Jadi pengen bercerita apa tentang Islam ini gitu. Tunggu, Kang Lubis coba ceritain dong. Lubis itu FAM berarti ya? Nama FAM. Lubis itu dia marga. Kita dari Sumatera Utara. Mayoritas Muslim memang. Kita dari Sumatera Utara, kita orang bermarga Bang. Lubis itu kebanyakan Muslim. Karena dia Mandailing Bang, dia Islam kan kalau Lubis itu. Oke. Karena kita junjungan Masya kita Ustadz Abdul Somad di daerah kita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Lubis itu marga Batak ya, marga Batak. Iya marga. Kita bukan Batak Bang, kita Mandailing.
Nah, ini kesalahannya di sini nih. Mandailing. Ini kesalahannya di sini. Mandailing nggak mau ngaku Batak padahal dia Batak. Ini kesalahannya Ini di sini. si Samuel pemakan kutu ini diturunin aja. Kenapa diturunin? Apa yang dia bikin pusing telinga ini? Samuel pemakan kutu diturunin. Siap. Ada musik, aduh pusing. Siap. Ya, cuman diturunin bang. Itu ada musik. Maaf, Ribut. lanjut lagi nih Bang Juma ya. Kenapa kami tidak mau Ya, dibilang musiknya masih ada musiknya. Udah diturunin bang. Mungkin noise-nya bang. Nah, ini maaf ini Bang Juma, lanjut lagi kita balik kan. Oh iya. Kenapa kami tidak mau dikatakan Iya. dengan Batak? Karena yang pertama Iya. kita beda daerah. Kita di Tapanuli Bang. Sementara Iya. mayoritas Bataknya kita tahu di Medan itu di mana gitu. Makanya orang-orang Mandailing ini paling anti dibilang dia Batak. Nah, yaitu sama dengan dibilang dengan Bang, jangan orang- dibahas itu bang di sini bang. Nanti abang kena bang. Gak usah dibahas itu bang. Soalnya orang Mandailing nggak ngaku Batak abang aja. Nanti dibawa ada Mandailing abang kena. Nanti gak usah bawa itu bang. Oke. Sebenarnya gini Bang Juma. Walaupun kita orang tua ataupun kakek kita dulu dari Sumatera Utara, kita lahirnya di Riau dan besar di Riau sampai sekarang di Riau. Jadi kita orang Riau aslinya. Cuman orang tua kita aja yang dari Sumatera Utara dulu. Jadi tadi kata hostnya nggak boleh Gitu ya. mengatakan apa Mandailing dengan Batak, nanti kena apa banyak yang dibawa Mandailing, banyak yang dibawa Batak gitu. Oke. Jadi salam kenal untuk semua, kita dari Riau ya, dari Riau. Bukan kita Masya Allah. udah Iya, stay salam di Riau kenal, dari kecil. Dan dari kecil juga kita sudah Islam, bukan kita dari non. Mulai dari orang tua kita dari kecil juga sudah Islam. Tadi makanya makanya tadi saya diam dibilang Bang Juma dari non Muslim, diam dulu selesai dulu Bang Juma bicara baru lanjut. Oke bang. Iya, Apa dulu yang bang bawa bang. Oke Rio, selamat Oke. malam. Agama apa? Rio. Nanti itu ya. Malah turun. Oke. Gak ada lagi yang ngoten nih, silakan ngoten. Oke. Mana? Vano, selamat malam. Agama apa? Halo, selamat malam. Agama apa bang? Muslim. Oke. Apa yang mau disampaikan bang? Nggak ada sih. Oke. Cynthia, selamat malam. Agama apa? Ditanya, jangan di mute atau Mbak Cynthia. Malam agama apa? Agama apa Mbak? Suaranya merdu kali. Mbak Cynthia. Udah gak ada lagi hoten ya? Oh ini tadi ya. Hendria David Ginting, malam agama apa bang? Assalamualaikum, aku agama Kristen, Ibu. Oh, kalau agama Kristen ngucapin assalamualaikum bang? Oh, saya biasa Bu, karena di Jawa dulu sekolah begitu. Toleransi terhadap teman-teman beragama Islam, Ibu. Oke, mau diskusi apa bang? Atau mau bertanya? Silakan bertanya sama Bang Juma.
Saya mendengarkan dulu Bang Yuma tadi, Bu. Masalah pemakan babi, Bu. Ah. Emang abang nggak makan babi ya? Makan babi, Bu. Oh, oke. Yang memerintahkan menyuruh Anda makan babi siapa, Bang? Saya sendiri, Pak. Saya sendiri, Bang. Oh, sendiri aja. Bukan dari Yesus, ajaran Yesus ya? Karena kan ada di apa itu kan babi itu masuk setan-setan di situ kan semua masuk ke dalam tubuh babi ya saya makan lah, Bang. Wush. Kau Iya, makan Bang. sama setannya dong? Berarti Ya, Bang. pantasan aja ya. Iya, Bang. Pantas Makanya itu, Bang. Nah, gimana, Jadi Bang? dalam tubuh Anda ada setan? Hah? Setan nggak ada, Bang. Semua di tubuh orang itu Dalam ada tubuh. setan, Bang. Lah Makanya tadi setan katanya, itu kita makan, Bang. tadi katanya setannya dimasukkan ke dalam babi, babinya Anda makan. Berarti Iya. Anda makan dengan setan kan gitu. Iya, makanya setan itu kan takut sama kita, Gitu Bang. ya. Iyalah, Bang. Takut Iya sama kan, Bang? Kristen. Takut sama yang pemakan babi, Bang. Ya Tapi mungkin orang aja. pemakan babi. Tadi katanya kan orang Jadi Yahudi itu kan apa? Iya. Jadi benarlah dalil yang mengatakan Yesaya 66 itu Tuhan akan menghanguskan pemakan babi, ternyata tujuannya bukan orangnya karena ada setan di dalamnya gitu ya, Bang ya? Yahudi ya, tapi saya bilang Bukan abang sebenarnya. Bukan Yahudi abang mengatakan sebenarnya yang mau pemakan babi. dibakar, tapi karena di dalam tubuh saudara ini ada babi dan setan, setannya mau dibakar, tapi Anda juga kena imbasnya. Oh, enggak. Kita nggak boleh berangan-angan, Bang. Kasihan ya. Kita nggak boleh berangan-angan, Bang. Kita hidupi secara Bukan logika angan-angan, berpikir aja. dalil. Oh, dalil. Iya, dalil. Ini dalil. Sebab Oh, Tuhan iya. akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati akibat sampai itu kapan itu, Bang? banyak sekali. Bang Juma, sampai kapan? Hah? Sampai kapan? Ini bulan berganti bulan, sabat berganti sabat. Data selanjutnya seluruh umat manusia akan datang untuk sujud. Mudah-mudahan, Bang, Di saya umur hadapanku. 56 tahun sehat-sehat aja, Bang, makan babi, Bang. Nah, Ya itu, kan Bang. belum. Oh iya. Kan belum. Jadi kok apa? Makanya Bang Juma kok bisa memastikan bahwa itu langsung dimusnahkan, gimana caranya? Dalil itu aja. Dalilnya nih ada di. Oh. Dalilnya iya ada. Mereka menguduskan, mentahirkan dengan taman-taman teos dewa. Dan Ya, ya. mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan Ya, binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Makanya saya bilang, makanya kalau Firman Tuhan begitu, bukan firman Suma ya, tapi firman Ya, ya. Tuhan. Maksud saya gini, itu kalau supaya kayak gitu kan, itu kita berdasarkan apa kriterianya? Contohnya dimusnahkan, berdasarkan umur. Makan babi? Apa gitu? Hah? Enggak, makan babi. Semua yang makan babi, semua. Ini ceritakan sini dalilnya. Ya, terus? Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Itu dalilnya ada. Ya sekaligus seperti apa gitu maksudnya? Ya di neraka lah pasti. Oh, Pastilah di lama. neraka. Ya, kita masih lama itu, Bang. Kita bicara yang sekarang aja, yang ada gitu. Iya kan? Jangan kita Oh, kalau berangan-angan. sekarang pemakan babi hebat-hebat, besar-besar makanya. perutnya. Pemakan babi Ya, sekarang Pak, perutnya Pak. besar, Ya, Pak, lah. kepalanya Pak. besar, giginya gondrong, tapi satu keteknya bau. Nggak bisa, Kan gitu. Itu siapa? Nah itu Harus yang jangan- sekarang. Tapi nanti jangan di neraka berharmonisasi baru gitu dihanguskan loh, Bang. oleh Tuhan. Ya. Ini dalilnya ada, Bang. Iya, Bukan dalil- berhalusinasi. Iya, terus? Ini dalil yang mengatakan kok. Iya, tapi kan nggak ada, masih tetap sehat. Dalil yang berbicara, bukan saya. Kalau sumpamanya pemakan babi itu banyak pemakan Kan babi. berarti berarti dalilnya ini salah. Dalilnya ini salah gitu. Berarti dalilnya ini nggak benar. Tidak semua dalil itu bisa diterapkan, kan gitu, Bang. Ya makan babi di sini yang dikatakan, Bang. Iya, makanya saya bilang tadi, kalau dimusnahkan semua kapan, pada waktu kapan, kan gitu ceritanya. Di neraka nanti itu diceritakan. Ya, Tuhan sekarang akan bertanya, datang. Abang, Berarti abang nanti di neraka kan? udah bisa memastikan bahwa saya itu masuk neraka atau abang masuk surga atau gimana? Gimana abang memastikannya, coba?
Yang intinya Dengan dalil- pemakan dengan babi dalil dikumpulkan tadi, di neraka kan bahwa mau orang dibakar. Ya gini loh kan? maksudku. Iya kan mau dibakar. Kalau di Ya. surga kan tidak mungkin dibakar di surga. Ya di Iya neraka lah. makanya saya bilang sama abang, dari mana abang bisa memastikan bahwa saya atau abang masuk surga? Dari mana abang coba? Dari makan babi. Yang Ah. makan babi neraka. Karena mau berarti- dibakar. Berarti kan abang hanya berpikir logika seperti itu aja. Gak bisa abang bilang seperti kayak gitu. Kan tidak mungkin dibakarnya di surga, Bang. Ya, bisa saja. Orang dibakar itu di neraka atau di surga sih? Ya makanya saya tanya abang, pemakan babi itu masuk neraka semua atau gimana? Atau abang memang masuk surga nggak pemakan babi? Gimana abang kok bisa membilang abang bisa masuk Makan surga? babi itu, Bang, makan babi itu akan dibakar, Bang. Itu aja dulu poinnya. Ya, sekarang ku tanya abang, iya akan dibakar. Kapan mau dibakarnya? Di neraka gitu. Jadi semua Ya di pemakan babi masuk neraka. Markus 9 nomor 49. Semua orang Kristen akan dibakar api neraka. Oh gitu ya bang. Oh. Iya bang. Iya. Hebat lah bang. Hebat kali abang udah bisa memprediksi kami manusia yang Kristen itu masuk neraka dan dibakar. Bukan prediksi Ya, kan, tertulis. itu kan dalil bang. Itu kan dalil. Mau benar atau tidak ya tergantung benar ini firman Tuhan atau bukan. Itu saya setuju Kan saya abang baca kalau dalil kayak gitu, bang. abang bilang. Ya. Setuju aku abang bilang kayak gitu. Karena kalau kita masuk surga Ya atau tidak, berdoalah supaya Bible Anda bukan firman Tuhan, supaya Anda tidak dibakar kan gitu. Tapi kalau ini firman Tuhan, siap-siap aja bang. nggak bisa bang. Makanya abang baca Lukas 23 ayat 43 bahwa orang berdosa itu juga diselamatkan bang. Bang. Tapi emang gimana ini? Dosa yang mana? Dosa yang mana? Ini yang makan babi dibakar kayak mana ceritanya? Gimana? Ini ceritanya di dalam Yesaya 66. Makanya abang itu jangan suka menghakimi, membakar, makan babi dibakar. Dari mana pula? Saya tidak menghakimi, saya membaca dalil, Bang. Dalil. Ya. Makanya kan kita jangan terlalu sensitif gitu, Bang. Abang yang sensitif, saya baca dalil. Abang yang merasa. Makanya saya bilang tadi sama abang, karena abang membaca dalil, abang bisa memastikan bahwa orang pemakan babi di neraka akan dibakar. Lah ini dalilnya ada lah. Ini dalilnya ada. Nah, sekarang pertanyaan. Ini Ya dalil itu kan apa? Kontenan kita gitu. Tapi kan nggak semuanya seperti kayak gitu. Contohnya pemakan babi. Yang menjadi pemakan babi itu kan dia bertobat segala macam. Apa nggak bisa selamatkan atau gimana? Nah, kecuali kalau bertobat, lain cerita. Kalau bertobat, artinya dia bertobat meninggalkan itu apa? Kristen. Oh, nggak bisa, Bang. Loh, kalau nggak bisa berarti masih makan babi berarti. Oke, dari saya tanya abang, kalau Muslim itu udah menganggap kalian udah masuk surga semua, dalilnya apa? Insya Allah ada dalilnya. Jangan insya Allah itu kan belum tahu. Insya Allah Siapa bilang? berarti kan masih ada keraguan. Kehendak Allah itu. Insya Allah itu kehendak Allah. Oh. Gak ada bisa menghalangi kehendak Allah. Coba di mana abang coba di mana abang udah pasti mau masuk surga? At-Taghabun ayat Apa? 9. At-Taghabun ayat 9. Coba apa? Bacalah. Aku nggak ada. Al-Mu'minun ayat 1 sampai selanjutnya. Satu surah. Aku nggak paham seperti itu bang. Tapi kalau abang bilang aku berucap untuk syahadat, aku bisa. Nah, karena aku dulu toleransi terhadap kaum At-Taghabun ayat 9 bang. Apa coba bikin. Biasa. Toleransi. Saya malah tiap hari baca Bible. Saya juga toleransi berarti ya. Ya tapi kan kalau abang menyebarkan Itu, Bang. itu pakai kolor segala macam itu kan abang nggak toleransi. Itu menghina bang. Kok pakai kolor pula? Sejak kapan saya pakai kolor? Lo abang tadi lah. Saya pakai kolor bang. Yesus pakai kolor segala itu abang udah nggak toleransi namanya. Menghina. Loh. La haula wala quwata illa Emang billah. Yesus waktu disalib pakai baju lengkap bang? Kenapa?
Waktu Yesus disalib memang dia pakai yang lengkap. Kita nggak usah bicara disalib atau tidak. Sama aja kalau kita pakai. Enggak, saya tanya ke abang dulu, dengarkan dulu bang. Abang ini, Yesus itu waktu disalib itu pakai yang lengkap atau tidak pakai baju? Ya menurut abang gimana? Ya saya tanya Anda loh. Loh kan kalian jawab. Saya bertanya ke abang. Ya, karena kalian yang membuat seperti kayak gitu. Ya kondisi nggak apa saya jawab. Ya kan? Abang ini kok nggak pernah baca baju. Saya bacain ya, Anda tanya ya bang, mau nggak? Bacain aja, bacain. Oke. Matius 27 sampai 31 aja deh. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka mereka menanggalkan pakaiannya, mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Menanggalkan pakaiannya bang, gimana itu? Oke, gini. Kalaupun dia pakai sempak atau pakai apa, terus masalahnya di mana? Ya nggak ada masalah buat kami. Anda tadi yang bilang, katanya kalau ada begitu Ya menghujat. makanya itu kalau memang begitu jangan menjadi olok-olokan gitu bang. Loh, yang mengolok-olok itu bukan kami. Saya baca lagi. Gak usah Mereka membaca. menganyam sebuah mahkota Kebetulan duri nggak perlu dan membaca menaruh di atas itu. kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Siapa yang mengolok-olok dia ini? Bukan kami. Jadi siapa bang? Ya di Bible mulut tanya siapa yang olok-olok. Tentara Romawi lah bang. Zaman dulu kan ada orang yang kalau zaman dulu ada orang yang mengolok-olok Yesus. Saat sekarang ini, zaman sekarang ini ada juga orang yang mengolok-olok Yesus. Mengolok-oloknya seperti apa? Ya nggak tahu, saya nggak perlu menjelaskan. Abang, masa Ya abang berarti tanya Anda saya menuduh nggak ada bukti. Anda menuduh nggak ada bukti. Aku nggak menuduh. Memang aku Siapa yang mengolok-olok Yesus bang? Siapa yang mengolok-olok? Ya, aku menuduh nama abang rupanya kan nggak ada. Enggak, siapa yang mengolok-olok? Ya nggak tahu abang persepsikan sendiri. Ya kalau nggak tahu nggak usah ngomong, nggak ada yang ngolok-ngolok. Nah makanya. Karena tanpa diolok-olok, Yesus itu terolok-olok waktu itu. Ya nggak apa-apa bang. Dia Ya sudah. Anda berarti Anda pasrah. Jadi bukan kami Muslim yang mengolok-olok dia, tapi sudah terolok-olok dengan sendirinya gitu loh. Iya gini, bukti pun diolok-olok. Makanya abang baca Lukas 23 ayat 43. Orang yang dikali berdosa itu pun diselamatkan kok masuk surga bang. Baca dulu Lukas 23 ayat 43. Siapa yang menyelamatkan Anda masuk surga? Bukan aku. Yesus Siapa? itu orang jahat juga diselamatkan ya. Baca Lukas 23 ayat 43. Siapa yang menyelamatkan Anda masuk surga? Abang nggak ngerti yang dibilang. Bukan saya yang diselamatkan. Siapa? Ya, bacalah Lukas 23 ayat 43 bang. Bagaimana Anda mau diselamatkan Yesus? Anda sendiri pemakan babi. Loh, dari mana kau bisa mengatakan bahwa saya itu nggak bisa selamatkan karena pemakan babi? Dari Ya mana itu jelas kau? tadi dibaca di Yesaya, pemakan babi masuk neraka, dia dibakar. Ya udahlah bang, kalau mau berkutik-kutik di situ aja nggak maju negara kita ini bang. Tahu paham bang? Negara ini. Ya bang? Apa hubungannya? Ya. Ya nggak ada hubungannya. Oke bang. Jadi ya, abang ini sebenarnya, abang ini ya, abang ini tidak bersahabat dengan Bible. Aku nggak bersahabat, cuma aku bersahabat dengan manusia seluruh dunia. Kalau Anda bersahabat dengan Bible, Anda nggak makan babi. Nggak juga. Kok abang paksakan pula saya nggak makan babi. Yesus makan babi nggak? Apa? Yesus makan babi nggak? Ya nanti saya pertanyakan Anda seperti kayak gini kan nggak cocok juga nanti. Yesus itu tidak, karena dia patuh taat terhadap hukum Taurat. Dia mengajar imamat 11:7, babi itu haram menurut Yesus. Kau makan, jadi berarti kau makan babi di luar ajaran Yesus. Jelas itu. Ya namanya pun enak, cuma nggak dimakan bang. Ya enak lah di dunia, tapi kau dibakar di neraka lah. Ya enggak lah, enggak. Aku nggak bisa abang dari mulut abang sendiri nggak bisa memastikan aku itu dibakar. Kayak Kan mana, dalilnya abang? ada. Mana Panjuma, parah ini Panjuma. Dalilnya kan ada.
Dalil. Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dalilnya kan Jadi ada, gitu Bang. aja, Bang ya. Oke, Bang. Saya Bang. Iya, Bang. Lanjut, Bang. Siapkan diri Abang untuk dibakar ya. Udah siap, Bang. Saudaraku Henry David. Ya sorry ya Pak Ya. Henry, kami nggak Bagus. pernah ngolok-ngolok lo ya. Ya, bagus lah. Kalau memang kayak gitu, puji Tuhan, Abang. Tuhan diberkati. Abang diberkati kalau tidak pernah mengolok-ngolok, Bang. Mulai hari ini sampai selamanya. Tapi kalau Abang mengolok-ngolok, ya Abang lah yang menanggung risiko. Bukan apa yang kami yang Abang ngolok-ngolok Bang, yang ngolok-ngolok itu Ya, itu pertama. bilang, saya udah bilang tadi. Aku terima kasih Abang tidak mengolok-olok orang Kristen. Tapi kalau dari hari ke sini ke atas, kalau Abang mengolok-olok, Saya belum pernah lihat gambarnya Yesus disalib pakaian lengkap loh. Nah, kalau memang disalib Oke, tak Bang. lengkap, memang masalah di mana? Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam. Kenapa Gibes? Ya, gimana? Apa kabar semuanya? Baik, ada murid baru banyak. Baik. Gimana Bang Gibe? Apa di mana ini? Topiknya udah sampai ke ini. Di dalam Yesaya 66 ada ancaman Tuhan akan membakar habis pemakan babi, Bang. Kok bisa begitu ya? Ya itu saya juga heran. Kenapa Tuhan mengancam pemakan babi? Yang diancam itu mulutnya Iya kan? Kalau yang dimakan kan itu akan dibuang di jamban. Itu Lukas itu. Tapi ini kita berbicara Yesaya. Lukas itu kan menulis hasil penyelidikan. Kalau Yesaya ini kan diimani oleh orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Ya, itu kan menurut perjanjian lama, Bang. Nanti ke perjanjian baru itu tidak diharamkan. Ya, sekarang kedudukannya yang tinggi yang mana? Karangan penulis yang ada dalam kitab Anda atau firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi Yahudi? Dan itu menurut perjanjian baru itu yang haram itu yaitu kelakuan buruk, bukan masalah makanan. Iya, termasuk buruk kalau dilanggar, Bang. Kan ada larangannya. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Ketika itu dilanggar berarti itu perbuatan buruk. Firman Tuhannya dilanggar. Enggak, Bang. Loh, Tuhan mengatakan jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Berarti kalau dilanggar ya dosa, Bang. Makan babi dosa berarti, Bang. Itu menurut Anda. Nah, sekarang begini, kalau ada perintah Tuhan lalu dilanggar, itu dosa atau tidak? Itu kan menurut perjanjian lama. Iya, menurut perjanjian lama, orang yang makan babi itu dosa atau tidak? Tidak. Gepeng juga ini. Tidak Imamat 11 nomor 7. Janganlah engkau makan babi karena itu haram. Dalilnya ada. Kok dibilang tidak? Berarti kedudukan Anda sebagai orang yang ingkar terhadap firman Tuhan, benarlah kata Al-Quran. Kalian itu kafir, menutup diri dari firman Tuhan. Firman Tuhannya jelas, jangan kau makan babi. Tidak bisa karena itu segampang haram. itu, bro, untuk mengkafirkan orang. Lah, kafir itu adalah orang yang menutup diri dari perintah Tuhan. Tuhannya mengatakan jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Saudara mengatakan, oh tidak. Berarti Anda kan melawan Tuhan itu namanya. Ya, yang dibicarakan bukan yang mana babi. sih yang Tuhan Anda atau yang dibicarakan itu bukan babi yang berkaki 4. Lah, Imamat 11 nomor 7 itu jangan makan babi
Yesaya 66 nomor 16 17 pemakan babi akan dibakar dengan api. Udah jelas sekali kok lari mau lari kemana lagi bang? Enggak lah. Ya, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya di taman-taman Teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Dalil ada. Jadi kita nak ngarang-ngarang bang. Ini sedih atau apa ini bang? Terharu ya? Dibaca itu coba dibaca semuanya, jangan mengambil aja satu ayat. Ini kalau saya baca semua kira-kira yang pemakan babi itu diapain? Dikasih mahkota gitu, berubah dia. Yang tadinya pemakan babi dibakar, begitu baca semuanya tiba-tiba dia mendapat mahkota emas gitu. Iya bang. Kalau kitabnya dibaca sepotong-sepotong ya pemahaman begitu. Kalau saya baca semua ini berubah jadinya. Pemakan babi tidak dibakar gitu. Kalau saya baca semua. Ya, justru itu kan harus dibaca semua dulu baru bisa. Oke, saya bacakan ya. Oke, saya bacakan ya. Suruh dia baca sendiri. Berapa nomor mau saya bacakan ke abang supaya ini pemakan babi bukan dibakar tapi dilas. Biarin aja dibakar. Lah orang kalau dibakar juga dibakarnya bukan kamu yang dibakar kok, kamu. Nah, inilah yang Al-Quran katakan, ulaika hum syarrul bariyah. Kebenaran disampaikan, dia ngeyel. Ulaika hum syarrul bariyah. Ya percayanya orang untuk apa coba? Gimana? Sekarang orang yang sudah punya agama. Orang beriman itu pribadi dengan Tuhan bang, bukan masalah dijual ke sini ke sana. Ya itulah agama Anda. Dijajakan kayak ini, kayak apa? Sales. Coba pindahin topik deh. Gibes. Bang Gibes, jangan di-mute. Makanya bang, jangan makan babi bang. Yesus larang makan babi loh. Kalau udah dilarang ya dilarang lah bang. Jangan diakal-akalin. Loh, emang kamu sudah pegang kunci surga? Nah itu udah jelas pemakan babi dia dibakar di neraka bang. Kamu sudah pernah ke surga? Kamu punya itu orang malam? Tertulis bang, tertulis di situ. Makanya baca itu jangan cuman dapat satu ayat aja dicari di Google lah. Kamu bisa intimidasi agamanya orang. Abang udah baca semua? Ngapain saya kasih tahu? Itu terus ngapain di sini kalau nggak mau kasih tahu? Itu kan urusan saya dengan Tuhan. Ngapain kamu harus tahu? Gini aja deh bang, sederhana bang. Menurut anda babi itu haram atau halal? Ya hal yang diharamkan itu mulutnya itu. Saya nggak nanya itu. Babi itu bang haram atau halal? Ya halal. Halal. Pakai data apa itu bilang halal? Aduh, dasar orang rusak. Kalau kau ke Bali dilempar pakai babi. Selamat malam, selamat bergabung. Assalamualaikum, selamat malam. Ya Vin, jelas konten tai. Gue nanya lu Vin, baru naik Vin. Vin, babi itu haram apa halal Vin? Salam kenal. Iya Vin, kenal Vin. Vin, babi itu haram apa halal Vin? Kalau mau bilang agama sih semuanya sih haram. Ya kan? Setiap agama itu semua babi itu haram. Oke. Kalau kita itu kalau di gurun itu kalau cuma umpamanya kalau di gurun ada babinya itu haram atau
halal. Haram pin babi. Ya. Haram itu babi. Iya, haram. Setiap agama itu babi itu haram. Terus kenapa banyak Kristen makan babi? Tidak semuanya sih. Itu Banyak. Yang tadi semuanya barusan itu. turun tuh pemakan babi. Iya, cuma melawan. Menurut kamu Pin, pemakan babi itu kan haram. Masuk neraka apa surga itu Pin? Tinggal perilaku kita pribadi sih. Kok pribadi? Datanya ada. Ya saya itu pemakan babi dibakar di neraka. Makanya itu sih. Tinggal pribadi kita. Kau sendiri makan babi nggak? Kalau aku sih yang kemarin-kemarin sudah, tapi aku udah enggak. Udah sadar? Bukan sadar sih. Memang di ayatnya kita ini, abangnya agama apa? Islam. Aku Kristen. Iya. Kristen itu boleh makan babi atau tidak? Yang kemarin-kemarin sih Bang, memang tidak diajarkan makan babi. Semua ayat. Pintar kamu. Tapi kenapa tadi temanmu bilang halal itu babi? Tinggal pribadi aja sih Bang. Masing-masing aja ya. Bebas ya. Iya. Cuman begini Bang. Gimana? Seumpamanya kita tinggal di padang pasir ya Bang. Seumpamanya agama Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, apakah Konghucu, ya kan? Kita udah haus kelaparan, di sana pun ada ternak babi. Kan sudah diajarkan kan Bang? Di padang pasir nggak ada babi Bang. Seumpamanya. Ya umpamanya nggak masuk akal, nggak kena. Ya, beginilah Bang. Di hutan lah belantara Bang. Di hutan masih banyak daun-daun bisa dimakan. Daun-daun. Nggak perlu makan babi. Tidak perlu air. Banyak sungai, banyak kali. Nah, banyak kali. Betul kan? Di atasnya ternak terus panas kemarau ya kan? Di situ cuma sungai, ya toh? Di atas ternak babi. Airnya mengalir. Cari pohon pisang Bang, banyak airnya di pohon pisang. Waduh. Jangan dipersulit Bang. Bukan persulit, di situ ada air Bang. Ya makanya jangan ke hutan, tinggal di kota aja. Oke. Iya sih. Oke. Makanya itu kan dalam keadaan darurat. Ini dalam keadaan normal ini Bang. Sekarang diomongin dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal, perintahnya itu babi itu haram. Tapi mereka ini dalam keadaan normal masih banyak alternatif bisa dimakan. Bahkan yang haram ini jadikan makanan pokok. Ini normal keadaannya Bang. Oh, begitulah. Gimana Bang dalam keadaan normal itu? Kalau babinya haram berarti dagingnya halal. Lo kok bisa? Kok bisa? 3H aja lah. 3H. Jadi daging babi bukan babi ya Bang? Babinya haram. Daging babi nggak tuh? Ya. Daging babi itu babi ya? Kalau babinya haram. Kalau dagingnya enggak. Dagingnya enggak? Tahu malas. 3. Begini Bang. Ceritanya 3H. 3H aja. Apa 3H itu? Halusinasi. Bukan. Halusinasi, harmonisasi, dan apalagi yang satu H? Harapan. 3H. Haram, halal, hantam.
Wah, jago. Ya. Sudah pernah berkelahi dengan babi? Ya udahlah. Kala mana, Bang? Ya? Kala mana Anda berkelahi dengan babi? Kalau babi lah. Aku Oh. kerja sama babi. Aku kandang di babi ini, aku kerja hari-hari. Oh ya? Jadi bersahabat dengan babi dong. Makan, Bang. Iya, aku kerja di kandang babi, Bang. Iya, Anda bersahabat dengan babi. Tidak juga sih, Bang. Aku Berteman. pembunuh babi. Wah, kejam kali pembunuh babi. Aku dari Manado, Bang. Gimana? Aku asal Manado, Bang. Oh, jadi tidur sama Abang? babi. Saya di Makassar. Makassar. Oh. Kerja aku Pernah ke ya. Makassar? Pernah. Ngapain? Jualan babi? Enggak juga sih. Cari ternak. Yang apa? Yang Peranakan apa? bule? Enggak juga sih, Bang. Yang namanya kelelawar itu. Apa itu? Kucing? Kucing terbang? Kelelawar. Iya, kucing terbang. Kucing terbang. Ah ya, nggak tahu ya. Paniki. Oh, paniki. Paniki. Ya. Paniki. Enak dimakan itu paniki. Wah, enak, Bang. Apanya? Giginya? Yang sayapnya, Bang. Oh. Sayap kelelawar itu enak. Ya? Sayap kelelawar enak. Enak lah, Bang. Rasa apa? Ya kalau udah di rempah-rempah itu, Bang, waduh. Rasa Jangan apa? tanya deh, Bang. Hmm. Sedangkan saja musim saja teman aku itu makan, Bang. Kelelawar. Iya. Jangan kalau tikus itu diajarkan tidak bisa sih. Kalau kelelawar itu ya pasti makan. Binatang apa saja yang pernah Anda makan? Waduh, jangan tanya ini. Kaki meja Iya, aja nggak apa-apa. aku belum makan, Bang. Sisa kaki meja yang Anda nggak makan, yang lainnya sudah. Sudah semua. Oh, Hebat. aduh, kaki orang udah pernah? Ya, semiripnya, Bang. Apa itu? Monyet. Oh, monyet enak, kaki monyet enak. Tahu rasa. Kaki monyet enak. Lah, makanlah semua. Apa itu, Bang? Biawak. Yo. Udah makan semua, Bang. Wih, keren. Gorila pernah makan juga? Gorila. Ya? Gorila. Gorila, mana ada gorila yang di Sulawesi, Bang? Kalau ada, buaya? saya makan, Bang. Buaya udah Wih. makan, Bang. Enak. Kalimantan, oh enak, Bang. Kalau tikus? Udah. Saya makan. Enak tikusnya. Halo, Enak salam. tikus. Iya, Salam. Enak tikusnya. iya. Kecoa? Udah makan, belalang. Wih, keren. Keren. Tepuk tangan. Kalau kutu pernah? Kutu? Kutu apa, Bang? Kutu kupret. Kampret. Kampret. Oh, jadi kutu juga pernah makan ya? Enggak. Kalau kutu enggak, Bang. Kalau kecoa rasanya kayak mana itu kecoa, Bang? Kalau aku bukan kecoa, aku enggak makan, Bang. Kalau yang belalang, Bang. Kalau cuking. Ini apa itu, Bang? Kucing. Ya, itu makan hari-hari tuh, Bang. Buset dah. Mantap. Iya. Ada niat nggak untuk ini? Ada niat nggak untuk makan mayat?
Aduh, nggak bisa itu bang. Ya enak itu. Manusia makanannya enak-enak, pizza, ayam, KFC. Enak-enak makanan manusia itu, berarti dagingnya enak. Ada niatan enggak untuk coba? Kalau KFC apa semuanya ya udah makan bang. Kalau kaki orang pernah? Tidak juga bang. Ada niat mau? Enggak juga sih bang. Coba jari-jari saya dirasa-rasai enak enggak kira-kira? Habis megang semen. Salam semuanya ya. Oke, pindahin topik ya. Pindahin topik. Ya, perkenalkan Gini, bro. diri. Ya, Mas Agung, ntar pindahin topik dulu ya, Mas Agung. Oke, siap. Menurut kalian berdua nih, yang pernah ada di muka bumi itu, bisa nggak itu dikatakan Tuhan? Bagaimana bang? Pertanyaannya menjurusnya ke mana? Ya, seperti Yesus kan pernah di bumi tuh. Menurut orang Kristen kan Yesus itu Tuhan. Betul nggak? Iya. Betul. Iya. Menurut Anda, Yesus itu datang ke bumi sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Sebagai pencuri bang. Sebagai Mesias, sebagai Tuhan, Mesias. sebagai Nabi. Sebagai pencuri. Ini si Kevin ini diam dulu Pin. Tunda Allah. Masa kau sebut Dia datang Yesus ke sebagai dunia itu pencuri sebagai gimana sih? pencuri. Mesias. Diulang-ulang ya Bang. Oh, pencuri. Pin nanti kita Iya, disangka Pin jangan gitu Pin nanti kita disangka penista. Kamu kan Kristen, janganlah. Iyalah, memang ayatnya gitu, ngomongnya gitu, supaya mereka tahu. Aku ngomong yang benar dong. Pertanyaannya apa lagi? Kamu ini Kristen loh Pin, jangan pintar Kristen lain marah loh. Enggak juga sih, memang benar loh. Ada dalilnya nggak Yesus datang sebagai pencuri? Bagaimana? Ada dalilnya Yesus datang sebagai pencuri? Dia Mesias datang sebagai dengar sebagai pencuri, datang kedua kalinya ke dunia. Kan Apa terdengar yang dicuri? Sebagai. Seperti pencuri bukan sebagai pencuri. Ngawur. Itu ya sebagainya, seperti pencuri. Itu kan sebagai. Bukan pencuri. Seperti pencuri. Bukan sebagai pencuri. Seperti pencuri. Bagus nggak itu kalau ada orang seperti pencuri? Hah? Bagus nggak? Seperti pencuri itu Kan aku maksudnya kan ngomongnya tidak sebagai. Aku kan ngomong sebagai, bukan seperti pencuri. Sebagai pencuri datang ke dunia. Bukan kok sebagai. Orang ngomong itu. Ini komennya ini. Saya yang Katolik malah ikut ketawa ini bang. Ini namanya. Ini orang ketawa ya. Astagfirullah. Iyalah. Masa Yesus sebagai pencuri gimana sih lo? Mana Yesus pencuri? Sebagai. Iya. Iya. Diulang pula tuh. Masa Yesus sebagai pencuri? Terus ngertinya bahasa Indonesia bagaimana? Ini yang komen banyak ini bahasa orang Manado ini. Banyak ini. Masa Yesus datang sebagai pencuri ya? Terus bagaimana? Sudah jangan pinjam masuk bakok sedungan. Ya masa Anda katakan Yesus datang sebagai pencuri, iman sih? Bung, bagaimana dong? Agung, bagaimana? Ya, siap. Coba. Yesus itu jelaskan. datang seperti pencuri bukan sebagai pencuri. Datang kedua kalinya itu seperti pencuri. Artinya tidak bisa disangka-sangka. Tidak bisa diramal-ramal. Tidak ada yang bisa mengetahui kedatangannya kapan.
Tapi kadang-kadang Kevin ada benarnya juga loh. Keledai orang belum dibalikin. Dia Pin ya? Ya. Apa sih lu, Pin? Aduh, Pin. Kasihan ini Yesus Pertama-tama jadi belum yang saya mau klarifikasi ya untuk kesemuanya. Yang disebut namanya Yesus Kristus itu pribadi, oknum, gnoma. Nah, oknum itu yang disebut oknumnya itu yang dimaksud adalah firman dalam firman yang di dalam diri Allah Bapa. Yang disebut Yesus Sang Putra. Jadi jangan berpikir dagingnya, jangan berpikir kodratnya, tapi pribadinya. Kenapa Yesus? Maksudnya apa ini, Bang? Ya, maksudnya untuk menjelaskan tentang Yesus. Ketika kalian menyebut nama Yesus, itu merujuk pada pribadinya, oknumnya, bukan daging, tubuh daging dan sebagainya dan lain-lain, tapi pribadinya, yaitu firman Sang Putra. Jadi Yesus itu bukan manusia. Yesus itu secara hakikat Allah, tapi secara pribadi itu dia mempunyai dua kodrat. Oh gitu. Secara pribadi Jadi itu pribadi persona. Jadi itu, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit Jadi dan bumi pencipta itu langit Allah. dan bumi. Dua hakikat. Bicara pencipta langit dan bumi itu Allah. Tidak ada hakikat-hakikatan, enggak ada. Allah. Iya, maksudnya pencipta langit dan bumi ini menurut saudara Allah. itu dua hakikat. Loh. Iya, dua hakikat. Yang dua kodrat itu Yesus. Nah, Yesus dua hakikat. Nah, kalau Allah berapa hakikat? Allah ya Allah, tidak bisa disebut berapa hakikat. Allah. Allah itu pencipta, kolek. Iya, pencipta berapa langit dan hakikat? bumi dan segala sesuatunya. Berarti bukan Allah Yesus kok ya, hakikat. beda ya. Allah beda lah. Iya, maksud saya Allah itu pribadi Bapa, Putra dan Roh Kudus. berarti Yesus bukan Allah. Yang disebut Allah. Kok bisa? Yang disebut Allah itu Bapa, Putra Yang mana dan Roh yang Kudus. benar? Bang Yang Zuma, disebut kalau mau Allah, Bapa, Putra, belajar dan itu Roh Kudus. teologi dan kristologi itu harus ada jalur masing-masing. Kalau Anda mau bicara tentang Allah, bicaralah tentang Allah. Iya. Kalau bicara Kalau tentang bicara Yesus, Yesus bicaralah tentang berarti Yesus, tidak jalurnya berbicara Yesus. Allah ya. Beda ya. Bicara Yesus itu bicara tentang pribadi putra yang menjadi manusia. Tapi kalau bicara tentang Allah, tidak ada yang bicara Allah itu menjadi manusia, nggak ada. Allah. Jadi Yesus ini bukan Allah yang menjadi manusia ya. Yesus Allah bukan yang beda. Yesus Allah yang menjadi manusia, pribadi Sang Putra yang menjadi manusia. Karena menyebut Yesus itu menyebut Allah yang pada menjadi pribadi. manusia. Pribadi menyebut pada pribadi Sang Putra. Cerita. Iya. Ngomong apa, cerita apa Bang ini? Yang saya tanya, menurut tanya. saudara pencipta langit dan bumi itu namanya siapa? Allah. Tidak ada nama-namanya, Allah aja sebutan Allah. Allah. Tuhan boleh, Yang Allah boleh. penciptakan langit dan bumi. Terserah Allah. Sebenarnya di kita itu Allah. Yesus ini sama nggak dengan Allah? Bicara tentang Yesus,
itu berarti bicara pribadi Sang Putra, pribadi Allah yang kedua yang menjadi manusia.